Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Dr. Sentot Kusairi SPD MSI, selaku Wakil Dekan 3 FMIPA Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati, Kak Saskia Aulia Prima MC, selaku pemateri. Yang saya hormati pula Kak Haidar Nur Arsyad, selaku Presiden dan mahasiswa FMIPA UM 2021, serta para tamu undangan dan seluruh peserta yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita semua dapat mengikuti acara pada pagi hari ini tanpa suatu halangan apapun. Perkenalkan, saya Arika Dewi Anggraini selaku moderator yang akan memandu jalannya acara webinar Self-Advancing dengan tema Upgrade Yourself and Don't Let Negativity Break You Down. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya dalam acara ini. Nah, sebelum kita memulai acara, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara webinar pada pagi hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, 2 sambutan-sambutan, 3 pembacaan tata tertib, 4 game tentang mitos atau fakta, 5 penyampaian materi, 6 sesi tanya jawab, 7 closing statement, 8 sesi dokumentasi, doa, dan dilanjutkan dengan penutup. Baik, memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kak Mukrimah Rufaidah Rohman selaku Ketua Pelaksana Webinar Self-Advancing. Untuk itu, kepada Kak Mukrimah disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 3 Dr. Sentot Kusairi SPD MSI, yang kami hormati Kak Saskia Aulia Prima selaku pemateri, yang kami hormati Presiden Mahasiswa FMIPA UM 2020 Kak Haidar Nur Arsyad, serta yang kami hormati para peserta dan panitia webinar Self-Advancing. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu pada acara kali ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Para hadirin yang saya hormati, saya Mukrimah sebagai Ketua Pelaksana mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang menyempatkan waktunya untuk menghadiri webinar kali ini. Webinar Self-Advancing yang diadakan kali ini mengangkat tema Don't Let Negativity Break You Down, yang akan membahas mengenai bagaimana cara kita mengoptimalisasi diri bukan hanya fisik, tetapi juga mentally. Saya selaku ketua pelaksana di acara ini berharap kita semua bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dari pemateri pada acara hari ini, yaitu Kak Saskia Aulia Prima. Maka dari itu diharapkan untuk teman-teman agar tetap fokus dan menyimak materi dengan baik. Sekian dari saya, akhir kata, bila ada kurang salah dalam berjalannya acara ini, saya mewakili panitia memohon maaf. Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat. Mungkin hanya ini saja yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Mukrimah atas sambutannya. Dan selanjutnya, sambutan kedua akan disampaikan oleh Kak Haidar Nur Arsyad selaku Presiden Mahasiswa FMIPA UM 2021. Untuk itu, kepada Kak Haidar, disilakan.
Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Iya, sudah terdengar, Kak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Yang saya hormati Bapak Dr. Sentot Kusairi MSI selaku Wakil Dekan 3 Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati Mbak Saskia selaku pemateri webinar self advancing. Yang saya banggakan teman-teman panitia webinar self advancing BEMFA 2021 serta seluruh peserta yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur dari Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan rahmatnya kita bisa hadir pada webinar self advancing pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, teman-teman peserta yang telah berkenan untuk hadir atau berkenan untuk bergabung dalam acara kami webinar self advancing ini pada pagi hari ini. Kami berharap dengan adanya webinar ini dapat meningkatkan diri ataupun mental dari teman-teman semuanya dikala pandemi COVID-19 yang terus melanda Indonesia ini. Dan harapannya juga semuanya baik dari peserta maupun panitia juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pemateri kita. Harapannya itu saja dari kami. Dan saya selaku Presiden Mahasiswa minta maaf apabila dari teman-teman panitia ada kesalahan kata maupun perbuatan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Haidar atas sambutannya. Untuk sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sentot Kusairi SPD MSI selaku Wakil Dekan 3 FMIPA Universitas Negeri Malang dan sekaligus untuk membuka acara webinar self advancing hari ini. Nah, namun sebelum itu teman-teman, mohon maaf sekali ternyata Bapak Dr. Sentot Kusairi SPD MSI berhalangan hadir untuk memberikan sambutan. Untuk itu, dengan ini, acara webinar self-advancing resmi dibuka. Nah, selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib untuk peserta webinar self-advancing. Kepada yang bertugas, disilakan untuk share screen terlebih dahulu. Baik, berikut ini tata tertib peserta webinar self-advancing. Yang pertama, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A Zoom dan chat live YouTube dengan format nama _instansi_pertanyaan. Dan kemudian pertanyaan akan dibacakan oleh saya selaku moderator. 2. Peserta diharapkan bijak dalam memberlakukan fitur kolom chat dan Q&A. 3. Peserta wajib hadir selama kegiatan berlangsung dan mengisi angket kegiatan. Link angket kegiatan akan diberikan pada grup WhatsApp. 4. Setiap peserta menyiapkan bukti screenshot penyampaian materi sebagai bukti keikutsertaan dan diupload pada link angket kegiatan. 5. Pengisian nama pada link angket sesuai dengan pengisian nama saat mendaftar. 6. Setelah mengisi angket kegiatan, peserta akan mendapatkan kata kunci dan link presensi. 7. Setiap peserta akan mendapatkan kata kunci khusus. Kata kunci ini dapat dicatat atau di-screenshot serta tidak boleh disebarluaskan. Hal tersebut karena kata kunci akan dibutuhkan saat mengisi link presensi kegiatan. 8. Peserta wajib memasukkan kata kunci yang diberikan saat melakukan presensi. Jika terdapat kesalahan dalam memasukkan kata kunci, maka sertifikat tidak akan diberikan. 9. Link presensi akan dinonaktifkan setelah 45 menit sejak link dibagikan. 10.
E-sertifikat akan diberikan kepada peserta yang sudah mengisi presensi dengan memasukkan kata kunci yang diberikan dengan benar dan tidak meninggalkan grup WhatsApp hingga proses pengiriman e-sertifikat selesai. 11. E-sertifikat akan diberikan melalui link Google Drive dan dikirimkan pada grup WhatsApp peserta. 12. Batas komplain mengenai e-sertifikat maksimal H+7 setelah e-sertifikat dibagikan dengan mempersiapkan segala bukti screenshot kegiatan, pengisian link angket, presensi, dan bukti pemenuhan persyaratan pendaftaran. Dan untuk selanjutnya dapat menghubungi CP atas nama Ainayah atau Berliana. Oke teman-teman, sebelum memasuki acara inti, saya ada sedikit games nih buat teman-teman peserta. Jadi nanti di games ini akan ada soal berupa pernyataan-pernyataan. Nah, teman-teman yang bergabung melalui platform Zoom bisa jawab tuh, pernyataan tersebut termasuk mitos atau fakta sih? Dengan cara ketikkan jawaban kalian di kolom chat Zoom. Dan untuk teman-teman yang join lewat live streaming YouTube, juga jangan mau kalah dong ya sama teman-teman yang join lewat Zoom. Karena kalian boleh banget langsung aja ramaikan kolom chat YouTube dengan jawaban kalian. Dan di soal-soal ini nanti hanya akan ada waktu 30 detik. Jadi yuk segera teman-teman kirimkan jawaban kalian. Oke ya teman-teman, udah siap semuanya? Kalau gitu yuk kita mulai sekarang. Oke, kita akan main games tentang mitos atau fakta. Games mitos atau fakta. Kita lanjut, pernyataan pertama, ada pernyataan apa nih? Oke, pernyataan pertama yaitu meningkatkan kualitas diri hanya untuk orang yang gagal. Kira-kira mitos atau fakta nih? Yuk waktu langsung aja kita mulai sekarang. Wah, udah ramai banget nih ya yang menjawab. Teman-teman peserta yang ada di Zoom pada menjawab mitos nih. Oke, waktu terus berjalan. Yuk teman-teman yang belum jawab langsung aja ramaikan kolom chat Zoom dan kolom chat live YouTube. Dan ternyata teman-teman di YouTube juga pada jawab mitos nih. Pada yakin semua ya kayaknya jawabannya mitos. Kira-kira bener nggak ya? Oke, waktu udah habis. Ternyata jawabannya adalah mitos. Oke, bener banget teman-teman peserta semuanya. Kalau gitu langsung aja kita next ke soal berikutnya. Oke, soal kedua, pernyataan kedua. Pola pikir seseorang tidak dapat dirubah. Wah, ini mitos atau fakta ya? Kalau soal pertama tadi jawabannya mitos, kira-kira pernyataan kedua ini mitos atau fakta ya? Yuk teman-teman langsung aja ramaikan kolom chat Zoom dan kolom chat live streaming. Oke, udah pada banyak yang jawab. Yuk semangat dong teman-teman, ayo.
Waduh, oke maaf ya teman-teman, itu tadi lagi ya katanya teman-teman di chat Zoom, maaf banget karena ada gangguan kendala teknis dari device panitia. Mohon maaf sekali ya teman-teman mengganggu keseruan kita main games. Nah gitu, langsung aja kita lanjutkan ke games pernyataan ketiga. Masih semangat ya teman-teman, meskipun tadi ada kendala, harus tetap semangat ya teman-teman, maaf sekali. Maaf sekali lagi, oke. Langsung aja kita lanjutkan ke pernyataan ketiga. Oke, setiap orang memiliki potensi diri yang berbeda-beda. Oke, 30 detik dari sekarang. Oke, masih semangat nih ternyata teman-teman peserta semua dan pada menjawab fakta. Yakin banget ya menjawab fakta. Kalau teman-teman di YouTube nih kayaknya juga jawab fakta nih ya. Wah, udah rame banget ya ternyata. Yakin nih jawabannya fakta. Oke, waktu terus berjalan, teman-teman yang belum jawab, langsung aja boleh jawab. Dan ramaikan kolom chat Zoom. Dan kolom chat live streaming YouTube. Oke, waktu udah habis, ternyata jawabannya adalah... jawabannya adalah fakta. Wah, bener banget nih teman-teman peserta semuanya. Udah pinter-pinter semua nih ya. Oke, kalau gitu kita next ke pernyataan keempat. Pernyataan keempat ada pernyataan apa ya? Oke, pernyataan keempat. Proses pengembangan diri yang cocok untuk kita adalah proses yang membuat kita merasa nyaman. Kalau pernyataan keempat ini mitos atau fakta ya? Oke, udah banyak banget ya teman-teman yang jawab. Selalu semangat dan harus terus semangat ya teman-teman sampai akhir acara nanti. Fakta, semuanya fakta-fakta. Oke. Yakin fakta? Gak mau berubah jawaban gitu jadi mitos? Oh, fakta. Oke, fakta semua.
Ada yang mitos ternyata. Wah, kira-kira bener yang mana ya? Oke, 10 detik lagi. 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Udah habis ya waktunya. Ternyata jawabannya adalah mitos. Ya, kali ini teman-teman kurang tepat ya jawabnya. Gak apa-apa, kita masih ada satu pernyataan lagi. Ada satu soal lagi. Dan untuk pernyataan yang terakhir nih, yaitu ada apa nih? Gak apa-apa teman-teman salah, karena salah itu wajar, gak apa-apa. Ini ada satu lagi. Semoga teman-teman semua benar ya. Dan yang terakhir nih, yaitu kalimat yang kita ucapkan ke diri kita berpengaruh pada perasaan dan perilaku kita. Oke, kita mulai waktunya 30 detik dari sekarang. Wah, sebelum waktunya dimulai, teman-teman udah jawab nih ya, udah semangat banget pokoknya. Dan semuanya jawab fakta nih. Tapi salah lagi nih teman-teman, karena tadi kan jawab fakta semua ya, tapi ternyata mitos. Tapi aku juga yakin sih kalau untuk pernyataan ini juga fakta. Oke, kira-kira benar gak ya kalau ini fakta? Oke, fakta semua nih. Udah pada yakin ya kalau jawabannya benar fakta. Oke, udah mau habis? Oke, waktu udah habis dan ternyata jawabannya adalah bener banget, jawabannya adalah fakta. Oke, udah selesai nih games kita teman-teman untuk membuka acara kita hari ini ya, supaya lebih seru. Dan untuk selanjutnya, karena kita udah main games ya teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki acara yang ditunggu-tunggu nih sama teman-teman. Yaitu pemaparan materi yang sangat menarik dan luar biasa yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang luar biasa pula tentunya. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita hari ini. Mungkin panitia yang bertugas bisa share screen ya. Oke, udah muncul nih. Nah, pemateri kita hari ini yaitu Kak Saskia Aulia Prima MC. Kak Saskia ini merupakan alumni mahasiswi dari Universitas Indonesia, jurusan psikologi, dan telah menempuh pendidikan magister profesi psikologi di universitas yang sama pada tahun 2015. Nah, pada Desember 2015 sampai sekarang, beliau merupakan co-founder and head of content marketing 3 generasi yang mengembangkan dan mengelola rencana editorial dan konten digital harian, membangun keterlibatan publik dan kesadaran tentang psikologi, serta melakukan latihan psikologi pada anak-anak dan remaja. Nah, pada 2019 sampai sekarang, beliau juga merupakan host pada Rumpi Mami Podcast yang hadir dan menciptakan konten pendidikan berdasarkan psikologi dan ilmu pengetahuan tentang pengasuhan dan pengembangan diri bersama Aninda dan tim kreatifnya. Kemudian pada tahun 2020, beliau menjadi guest speaker for Nakita X Konicare yang membahas tentang how to be mentally and physically healthy. Dan pada tahun yang sama nih, beliau juga menjadi guest speaker for Bincang Shopee yang membahas tentang holiday during pandemic. Kemudian pada tahun 2011, beliau menjadi pembicara bagi mahasiswa baru Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia yang membahas tentang stress management. Dan intinya masih banyak lagi pengalaman-pengalaman lain yang Kak Saskia miliki. Kalau begitu, cukup sekian pembacaan kurikulum vitae dari pemateri kita hari ini. Untuk itu, langsung saja kita dengarkan penyampaian materi oleh Kak Saskia Aulia Prima MC. Untuk itu, kepada Kak Saskia, dipersilakan. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Vila. Dan teman-teman semua yang ada di UM, mohon maaf nih aku baru bisa join ya, kita belum pernah ketemu sebelumnya sama panitia juga karena lumayan sibuk minggu ini. Terima kasih sama teman-teman UM juga bahwa hari ini aku udah diminta bawain materi yang menyenangkan banget gitu, ketemu hari Minggu pagi sama teman-teman yang masih muda semua, bahas tentang gimana caranya upgrading diri. Dan sebetulnya aku kaget ternyata partisipannya banyak banget gitu ya, jadi nanti aku berharap teman-teman juga aktif
bertanya dan juga mengisi sedikit, bukan kuis sih, survei gitu ya yang sudah aku siapkan secara online nanti supaya kita bisa lihat satu sama lain tuh sebenarnya isi hatinya seperti apa hari ini gitu. Tapi kita main dulu ya, berarti kita survei dulu sebelum aku memperlihatkan materi kita hari ini gitu. Semoga teman-teman hari ini sehat semua ya, pun kalau sedang ada yang sakit semoga cepat sembuh. Aku akan coba share screen sebentar. Bentar ya, ada yang harus aku cari. Bentar dulu. Oke. Wait. Nah, teman-teman, kalau ada yang belum familiar dengan Slido ini, bisa keluar dari browsernya, coba ke slido.com, terus nanti teman-teman masukin kodenya 833802. Karena ini banyak banget, jadi aku berharap jawabannya juga banyak. Coba teman-teman masuk ke slido.com dan tulis nomornya 833802. Nah, ini namanya teman-teman nggak ada yang kelihatan. Jadi nanti kalau teman-teman ngisi jawabannya nggak ada yang tahu itu jawaban teman-teman. Jadi silahkan jawab sejujur-jujurnya. Nah, ini ada pertanyaan pertama. Apa yang teman-teman bayangkan ketika mendengar kata mengupgrade diri? Silahkan dijawab di situ. Coba ada yang kesulitan nggak membuka slido.com-nya? Kalau yang udah masuk tinggal ditulis jawabannya aja. Nah, iya nih. Pingin banget keluar dari zona nyaman, meningkatkan kualitas diri. Oke, sudah ada 6 jawaban yang masuk. Semakin besar sebenarnya semakin banyak yang jawab. Berarti banyak yang masukin kode di sini. Oke, nah memperbaiki diri. Thank you. Ini karena banyak aku tunggu sampai, coba ya, karena ada 3 pertanyaan, tapi waktu kita nggak terlalu banyak ya. Mbak Arika ya namanya, sorry. Nanti kita lihat jawabannya kira-kira seperti apa. Oke, tuh, kalau dilihat dari jawaban kebanyakan teman-teman, memperbaiki diri, menjadi lebih baik, glow up gitu ya. Keluar dari zona nyaman juga ada. Nah, ini kurang lebih semua anggapan teman-teman tuh ada di sini. Ini surveinya berjalan terus, jadi bisa diteruskan nanti ya. Nah, kita mencoba ke pertanyaan kedua ya. Nah, nih. Apa sih hal yang ingin teman-teman upgrade dari diri teman-teman sendiri gitu? Coba, apa aja gitu? Kayaknya bisa lebih dari 1 jawaban. Pemikiran, sifat. Wah, ini teman-teman UM dewasa sekali ya. Rasa insecure, pola pikir, sikap, dan sifat. Wawasan, bakat, mindset. Langsung banyak banget lagi yang jawab. Tidak terlalu overthinking. Oke. Kalau aku lihat nih, jawaban teman-teman banyak yang seputar lebih ke perbaikan secara kepribadian ya. Gimana kita punya pola pikir, emosi, motivasi gitu ya, pola hidup ya lebih baik dari sebelumnya. Wah, bagus-bagus. Silahkan tetap masih diisi kalau mau. Ini udah ada 300 jawaban masuk. It's very nice. Thank you ya partisipasinya. Nah, yang terakhir, nanti aku tetap bisa share hasilnya sih ke teman-teman panitia ya, semoga nanti masih bisa direkord gitu. Kesulitannya apa? Malas, ya. Aku juga suka gitu kaum rebahan. Apalagi? Procrastination, iya, malu, tidak konsisten, sulit mengontrol diri, mager. Oke, yang paling susah sebenarnya ngelawan malesnya ya, berarti sama tidak konsisten, tidak percaya diri. Nah, ini teman-teman sekali lagi aku ingetin, semakin besar dan tebal tulisannya, semakin banyak yang merasa seperti ini. Jadi bagi kamu yang merasa malas, kadang-kadang tidak percaya diri, mager, pengennya rebahan, kamu nggak sendiri. Karena banyak teman-teman yang juga merasakan ini dan banyak yang di sekitarnya juga tuh yang mungkin ada masalah finansial, zona nyaman gitu ya, tidak pede nih. Ini kesulitan teman-teman yang teman-teman hadapi ketika mau mencoba mengupgrade diri. Ya kurang lebih sama ya kira-kira. Nanti masih bisa diisi terus, tapi aku coba masuk ke materi. Terima kasih partisipasinya dan antusiasmenya gitu ya. Aku senang banget. Ini kayaknya webinar pertamaku yang isi surveinya tuh cepet banget gitu. Nah ini, tadi ada yang bilang mau glow up gitu ya. Jadi aku pakai istilah yang sering aku dengar di teman-teman seumuran teman-teman tentunya, bukan aku. Tentang glow up yourself gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang kita bisa lakukan gitu ya.
Tadi udah dikenalin sedikit sama Arika ya tentang diriku gitu. Aku mau kenalan tambahan lagi sih secara umum. Jadi aku kebetulan ibu-ibu dari satu orang putra, makanya tadi pagi aku nyuapin dulu, baru bisa join sekarang. Anakku umurnya masih 3 tahun. Aku co-foundernya tiga generasi ini sebenarnya klinik psikologi sih. Kita punya banyak psikolog di sana, psikolog dewasa yang menangani anak, keluarga, kemudian juga pendidikan gitu ya. Tapi kita banyaknya kalau di Instagram dan di TikTok itu tuh berbagi mengenai parenting. Jadi kalau ternyata ada teman-teman yang senang sama isu-isu parenting tuh boleh banget ke situ. Kalau di Instagramku sendiri dengan namaku Saskia ini yang di paling bawah Saskia itu kadang-kadang random, kadang masalah parenting, kadang masalah pengembangan diri gitu. Karena banyak juga teman-teman yang seumuran teman-teman sekalian yang sering ngobrol juga sama aku gitu. Memang lulusanku adalah klinis anak dan remaja dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia gitu ya. Dalam praktek sehari-harinya sekarang 3 generasi semua online dan aku pun online gitu. Jadi bisa ngobrol dari jarak jauh juga kalau teman-teman mau gitu ya. Dan memang menangani keluarga juga gitu. Nah, aku sudah menuliskan 3 buku. Jadi ada Anti Panik Mengasuh Bayi 0-3 tahun, Anti Panik Mempersiapkan Pernikahan dan Menjalani Kehamilan. Dan kebetulan memang seringkali aku terlibat sharing di berbagai events dan media gitu. Dan kalau teman-teman lihat CV aku gitu ya, mungkin banyak, tapi percayalah padaku, pada akhirnya aku mencapai situasi itu juga dengan proses glow up yang mungkin banyak dan berdarah-darah ya. Nanti kita sambil bisa cerita gitu. Jadi biar teman-teman semangat juga kayak, oh ya semua orang tuh punya kesempatannya pada waktunya dan prosesnya seperti apa. Nah ini yang tadi aku tanyakan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, aku paham banget ya ketika kondisi pandemi ini terjadi, apalagi sekarang wave yang ini sepertinya lebih bikin kita dakdikduk gitu ya dibanding sebelumnya. Seringkali memang membuat kita tuh males gitu, ingin rebahan, terus susah nemuin motivasi gitu. Tapi dengan situasi sekarang, sebetulnya kalau kita bisa diam sebentar, lihat kanan kiri, si rebahan ini mungkin tanda dari badan kita, dari otak kita yang sebetulnya butuh dulu waktu istirahat dan waktu untuk sama diri sendiri gitu ya. Kebayang waktu dulu aku jadi mahasiswa S1 itu tugasnya juga banyak kan ya. Jadi kadang tuh aku suka takut gitu mau istirahat karena aku ngeliat kok teman aku kayaknya produktif banget, dia udah bikin laporan apa, kerja kelompoknya udah sampai mana gitu. Apalagi dulu aku masih bisa ketemu, sekarang teman-teman nggak ketemu gitu. Jadi kadang kita mikirnya kalau istirahat itu kayaknya bersalah gitu. Kita males sebentar tuh ada rasa bersalahnya. Sebetulnya kalau secara banyak penelitian butuh banget loh badan kita dan otak kita tuh istirahat supaya bisa di-charge lagi gitu. Jadi istilahnya istirahat itu tidak mengganggu produktivitas, tapi sebetulnya adalah syarat dari kita bisa lebih produktif. Tapi diatur waktunya, jangan sampai berlebihan. Yang kedua, seringkali kita cemas dan merindukan masa lalu gitu ya. Aku aja gitu, kayak kepingin nih ada event mungkin keluar kota atau kemana ketemu teman-teman langsung gitu. Atau misalnya jalan-jalan deh ketemu teman aja nggak usah ngapa-ngapain gitu ya. Terus kayak kapan ya kita bisa main lagi gitu. Nah tapi ternyata ketika kita cemas dan merindukan masa lalu yang bisa kita fokuskan nih, kita bisa mengenali diri kita tuh lebih dalam, fokus mengenali diri sendiri. Mungkin contohnya di aku adalah aku sama sekali dulu waktu sebelum pandemi itu nggak terlalu peduli ya. Aku tuh nggak main game, nggak apa gitu. Suamiku main banget gitu. Terus aku sekali lihat TikTok itu kan teman-teman pada iseng sama pacarnya apa sama temennya main ML, main apapun, lead match dan apapun itu gitu. Terus aku coba lihat-lihat gitu. Aku coba research gitu. Oh ternyata aku akhirnya menemukan beberapa riset dan beberapa alasan kenapa gaming di zaman sekarang itu bukan cuma buat main-main doang, tapi bisa juga buat alat upgrading self gitu atau mengupgrade diri. Akhirnya aku mencoba nih main game lagi. Ternyata aku punya kebutuhan untuk upgrading yang lebih fun mungkin dari game. Itu yang ternyata aku dapat selama pandemi ini. Karena sebelumnya aku sama sekali nggak main gitu. Aku tuh mainnya main-main yang lucu-lucuan aja kayak The Sims, Harvest Moon yang kayak cuman zamanku dulu sih ya dia cuman berkeluarga, beranak pinak gitu ya dan kerja aja gitu tiap hari. Nah, aku lagi mencoba yang lain. Terus juga seringkali membuat kita bosan dan jenuh banget gitu. Tapi ternyata si bosan dan jenuh ini jadi otak kita teman-teman ketika kita bosan
otak kita itu fungsinya adalah si pencari masalah gitu. Makanya kita suka terjebak waktu Indonesia bagian overthinking gitu ya. Karena memang kalau kita diam otak kita rame banget gitu. Nah, pada saat kita bosan itu si otak itu akan mencari dengan sendirinya hal kreatif yang bisa dilakukan tuh apa? Apa sih yang bisa kita tambah lagi dari diri kita gitu. Dan bosan ini adalah situasi yang pasti kejadian kan di satu hidup teman-teman. Ya mungkin di minggu ini, minggu depan gitu pasti ada gitu. Dan gamenya adalah gimana membuat kebosanan dan kejenuhannya ini outputnya menjadi lebih positif. Bukan kita malah jadi melungker terus-terusan gitu istilahnya. Dan ternyata ketika bosan dan jenuh, otak tuh karena dia sukanya sibuk, dia akan cari sendiri ide baru. Teman-teman mungkin pernah nggak sih kalau misalnya nggak selalu harus bosan deh. Kayak misalnya lagi diem aja atau lagi di kamar mandi gitu ya, merenung tiba-tiba dapet ide baru. Gitu. Jadi ternyata kita diem dulu, istirahat dulu, bengong dulu gitu ya, ngelamun dulu, bosen, nikmatin bosannya aja. Yang mana gue lagi bosan, aku lagi bosan, ternyata malah bisa menambah di inspirasi-inspirasi lain gitu. Jadi jangan takut untuk kayak menghadapi kebosanan kita. Nah, selanjutnya ini sih sebenarnya, kapan sih kita tahu kalau kita tuh butuh glow up gitu? Ini sebenarnya teman-teman tanya ke diri teman-teman sendiri sih. Apakah teman-teman pernah merasa hal ini gitu? Terus terang, aku pernah merasa semuanya gitu. Jadi aku pernah merasa stuck dan di situ-situ aja gitu. Jadi dulunya ceritanya waktu aku sebelum masuk S2 gitu ya, aku tuh udah kebayang aku pengen punya klinik gitu. Aku pengen bangun bisnis sendiri gitu. Dan aku udah punya cita-cita dari umur aku 14 tahun, aku pokoknya mau masuk UI, psikologi, lulusan situ, S2-nya selesai di situ, terus punya klinik itu udah kebayang dari umur kecil banget ternyata. Dan setelah aku sampai gitu, setelah aku lulus, setelah aku dapet semuanya, aku kayak, kok ternyata gini aja ya gitu. Jadi terus udah jalan nih kliniknya juga, dan followers kliniknya juga udah banyak. Waktu itu di 2015 kita udah sampai di 50-an ribu gitu ya. Itu kayak, kok gini-gini aja ya gitu. Jadi aku tiba-tiba ngerasa stuck. Terus aku ngerasa bahwa kegiatan yang kulakukan tuh itu aja gitu. Jadi kayak praktek gitu. Terus kayak ya misalnya talk show ketemu orang gitu, bahasa parenting terus gitu. Pingin gitu ada perubahan yang seru di hidup aku gitu. Terus jadi nggak terlalu happy gitu. Waktu itu sih ini kejadiannya mungkin setelah anak aku lahir gitu ya. Sempat kan cuti hamil gitu. Terus cuti melahirkan. Terus oh bener ya 2 tahun belakangan tuh aku gini-gini aja gitu. Itu aku juga kayak nggak merasa aku sedang jadi diriku yang optimal gitu. Nah, kondisi-kondisi ini biasanya adalah tanda bahwa teman-teman kayaknya perlu nih bergerak ke situasi yang baru, atau kita perlu glow up. Mungkin zona nyaman kita sebetulnya sudah tidak senyaman itu, tapi kita nggak sadar gitu. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan glow up dari diri sendiri atau self upgrading, self advancing gitu ya? Itu sebenarnya apa gitu? Jadi sebenarnya kalau di psikologi definisinya gitu ya, penjelasannya adalah aktivitas dan proses. Jadi bukan hanya kegiatan, tapi proses yang dilakukan seseorang untuk menjadi seseorang yang lebih baik dan bermakna. Sangat-sangat personal. Jadi untuk satu orang dan orang lain, glow up versionnya atau versi glow up-nya tuh bisa sangat berbeda. Dan kemudian bisa dari yang menurut kita buruk jadi baik, tapi jangan salah, bisa juga yang dari baik ke lebih baik. Mungkin aku ambil contoh yang kalau bisa dari buruk ke baik. Waktu zaman aku mungkin dulu ya awal kuliah atau sekolah SMA SMP gitu ya, aku merasa bahwa aku tuh mudah banget baper sama sesuatu gitu, sama temen, sama siapa, sensitif banget gitu. Sampai akhirnya aku harus berlatih gimana caranya nih otot baper aku tuh panjang gitu. Jadi aku nggak gampang baperan gitu. Aku belajar untuk memaknai kata-kata seseorang itu tidak aku ambil secara personal, tapi aku dengerin kata-katanya gitu. Ini terjadi waktu aku kerja pertama kali. Jadi waktu aku lulus, waktu aku kerja langsung di salah satu multinational company, bosnya dari berbagai macam negara gitu ya. Dan dia bisa kalau lagi meeting itu tuh marahnya tuh bener-bener pakai bahasa Inggris, terus kayak ngatain gitu loh, kayak kamu nih nggak bener apa-apa gitu. Tapi ternyata setelah aku berusaha melatih otot baper, pas aku lihat, oh sebenarnya yang dia maksud aku nggak bener itu kerjaanku yang ini tuh bisa diperbaiki gitu ya. Walaupun memang cara bicaranya gitu ya. Tapi akhirnya itu sifat, aku merasa bahwa waktu itu aku terlalu baper itu adalah sifat yang buruk karena training dari si bos-bos aku zaman dulu itu gitu ya. Waktu aku baru lulus S1 akhirnya membuat aku bisa jadi lebih baik. Terus ada juga yang udah baik ke lebih baik lagi.
Nah, ini mungkin kalau case di aku adalah jam terbang ngajar ya. Jadi aku dulu waktu S2 sempat jadi koas dosen filsafatnya salah satu dosen yang lulusan Columbia University gitu. Terus aku ikut ngajar di situ, ikut ngomong, ternyata aku senang juga nih ngajar gitu. Akhirnya dan aku sering kali diminta untuk talk show, untuk jadi narasumber gitu ya waktu masih lebih muda tuh, belum lulus. Begitu lulus itu ditambah, jadi jam terbang nambah, jadi dari baik mungkin aku jadi lebih lancar berbicara. Dulu mungkin kalau aku salah satu kata, aku bisa sebulan tidur tuh susah gitu mikirin salah satu kata itu, padahal orang tuh gak ada yang tahu. Kalau sekarang udah bisa lebih chill atau lebih santai. Nah, ini dia catatannya. Tiap orang punya persepsi masing-masing mengenai kebermaknaan dari proses glow up yang dilaluinya gitu. Jadi nggak apa-apa kalau kita, misalnya teman kita ngerasa gitu ya, itu sih bukan glow up, biasa aja, orang gue juga kayak gitu, biarin aja. Kan glow up-nya kita sama glow up teman kita tuh beda gitu. Buat kita mungkin hari ini bangun jam 7, kemarinnya bangun jam 9 itu udah glow up, and it's okay gitu. Setiap orang punya prosesnya masing-masing. Nah, faktor-faktor penghambatnya tadi jawaban teman-teman itu udah sangat menggambarkan gitu ya. Pertama memang kurang resource atau sumber daya gitu. Jadi sumber dayanya baik secara finansial maupun secara pengetahuan kita sebetulnya. Kalau finansial gitu mungkin kayak pengen les apa tapi nggak ada uangnya gitu. Atau nah ini biasanya bisa kita cover kalau kita ngulik secara knowledge dengan baik gitu. Kayak apa ya, kalau di 3 generasi kan aku memang head of content marketingnya gitu. Jadi aku yang bertanggung jawab terus-terusan mencari engagement secara konten di situ gitu ya. Jadi gimana caranya biar rame, gimana caranya followersnya biar bisa nambah gitu. Dan pun aku juga talentnya gitu. Jadi aku yang kalau di video-video itu biasanya aku gitu. Nah, aku sama sekali nggak tahu caranya bikin video yang bagus gimana, caranya bikin post yang bagus gimana dari awal. Apalagi aku tuh sebenarnya pekerjaannya psikolog kan, jadi sebenarnya aku taunya cuma praktek gitu. Dan aku harus belajar konten dengan konten marketing yang kayak zaman sekarang gitu. Ya akhirnya aku coba cari kelas gratisan dulu gitu. Jadi aku coba cari gitu dari mana-mana, orang Indonesia, orang luar negeri, aku coba follow semua, aku coba belajar. Jadi sebenarnya kalau kita tahu tujuan kita apa, sumber dayanya bisa disesuaikan teman-teman. Atau kita bisa tanya ke orang yang mungkin lebih punya banyak pengetahuan di situ, jadi dia bisa menyarankan ke kita. Terus kurang memahami diri sendiri. Ini sering banget gitu. Kadang mau ngapain gitu, mau berubah apa, nggak tahu dia pengen berubah aja gitu. Nah, ini yang sebenarnya kadang bisa disiasati dengan yang kamu nggak suka apa. Jadi kalau kita nggak tahu kita sukanya apa, coba kita tulis dulu yang kita nggak suka apa gitu. Dari situ kita bisa tahu mungkin kita bisa nyoba kegiatan apa aja. Terus kontrol diri ini yang berkaitan dengan malas dan konsisten gitu ya. Jadi aku ingat, jadi waktu itu tahun lalu, ya kan aku ibu-ibu ya, nggak kayak teman-teman yang, maksudnya kalau aku lihat di TikTok tuh banyak psikolog-psikolog muda yang mau udah canggih-canggih banget gitu. Tim aku semuanya ibu-ibu gitu. Terus kita itu waktu itu diajak kerjasama sama TikTok. Sebenarnya diajak kerjasamanya cuman kerjasama ngobrol bareng gitu, kayak webinar gini. Terus aku berpikir mungkin sudah saatnya kali ya psikolog anak masuk juga ke TikTok gitu, cobain gitu waktu itu. Terus dari hasil belajar aku gitu ya, katanya kalau kita mau ini mungkin ada teman-teman yang tiktokers, aku nggak tahu, kalau kita mau cepet FYP-nya atau cepet segala macam itu harus sekali produksi sehari itu 3-4 video gitu. Terus aku pikirkan gimana caranya ya, harus 3-4 video gitu. Dan semua teman aku, banyak orang berguguran gitu, kayak sebulan gimana caranya 3-4 video gitu. Tapi itu dia, kalau waktu itu aku punya tujuan cukup clear ya. Pokoknya aku coba dulu aja gimana caranya aku hari ini produksi 3-4 gitu. Walaupun dengan teknologi editing aku tuh juga susah, balik lagi karena ibu-ibu ya. Jadi agak bingung gitu, ini gimana gitu belajar semua. Nah itu kontrol dirinya, dari situ akhirnya jadi tuh sebulan bisa 3-4 video per hari. Memang sih kita waktu itu dapat sampai langsung 50-an ribu followers baru gitu. Ya memang, tapi yang paling susah bener bangun pagi untuk kontrol diri, cobain lagi gitu. Nah itu butuh motivasi sangat besar di situ. Nanti mungkin kita bisa bahas caranya. Terus daya tahan stres rendah gitu. Gak semua usaha kita langsung membuahkan hasil. Jadi kadang-kadang kita suka mikirnya kalau kita mau glow up gitu ya, grafiknya tuh selalu naik gitu kan hari pertama, sampai ternyata proses
proses glow up itu grafik itu gini-gini teman-teman gitu. Jadi kadang dia turun, kadang dia naik, kadang dia jeblok dan lain sebagainya. Itu yang kita harus latih juga daya tahan stres kita. Satu lagi mindset, bahwa mindset ini biasanya sering kita mikirnya, aduh nggak bakalan bisa, capek, ini kapan sih selesainya, kok susah banget dan lain sebagainya gitu. Karena kita selalu mengacu pada outputnya gitu. Kita maunya pokoknya outputnya harus jadi gitu. Nah, disinilah bermain bahwa jangan lupa glow up itu proses, bukan cuma tentang output. Jadi bisa aja si prosesnya, yang penting dulu nggak pernah sama sekali, sekarang udah pernah beberapa kali. Gitu. Jadi itu yang harus kita tanamkan juga. Gitu. Terus kita kan selalu nanya, kenapa ya kalau bertumbuh tuh gitu, kalau kita mau glow up itu kayak susah gitu loh. Tadi kan ada yang nanya kan, harusnya kalau bertumbuh tuh harusnya nyaman. Salah satu adikku masih lebih muda jauh dibanding aku karena bedanya 9 tahun di bawah aku, mungkin baru 1-2 tahun lulus kuliah gitu ya. Dia pernah bilang, kalau ini jalan, jadi dia waktu itu membangun sebuah PH gitu, production house. Terus dia bilang, kok satu sama lagi putus dari pacarnya yang 5 tahun gitu, nggak move on gitu. Terus dia bilang, baru sebulan nih jalan, dia bilang, kok aku sepertinya waktu itu aku sudah berpikir ngambil sesuatu yang lebih benar nih untuk hidup aku. Tapi kok sebulan dijalanin rasanya sakit, malah makin gak nyaman gitu. Apa ini jalan yang salah ya gitu. Terus aku waktu itu nanya, siapa yang bilang sama kamu kalau jalan yang benar itu selalu enak gitu. Coba tanya sama semua businessman-nya. Mungkin mereka ceritanya cuma sesuatu yang berbunga-bunga gitu ya. Tapi mereka pasti pernah jeblok, pernah stres, pernah bingung gimana caranya ngegaji orang. Semua orang yang mungkin cum laude segala macam gitu ya, nilainya bagus gitu, itu juga pasti punya susahnya gitu. Cuman karena susahnya itu bisa dilalui, makanya memang kita daya tahan stresnya jadi lebih tinggi gitu. Nah, kalau semuanya gampang, begitu kita keselengkat gitu atau didorong gitu ya atau jatuh, kita jadi down banget gitu. Jadi memang bertumbuh itu justru perlunya banyak sekali hal yang nyebelin, banyak sekali hal yang susah gitu, supaya kita kebal istilahnya gitu. Nah, kenapa kita perlu susah? Secara penelitian yang di kanan. Jadi ternyata stability atau sesuatu yang stabil gitu-gitu aja, itu tuh ngebikin otak kita tuh switch off gitu. Jadi kita, karena nggak ada sesuatu yang dia pelajari. Otak kita setelah usianya teman-teman, sebenarnya sih setelah usia 8 tahun ya gitu, tapi kalau teman-teman nih masih punya sampai 25 tahun gitu, dia tuh langsung milih, setiap kali kita tidur dia milih memori mana atau keterampilan mana yang harus dibuang sama harus ditambah gitu. Nah kalau kita cuman ngerjain itu aja, ya itu doang yang bakal dia taruh gitu, tapi yang lain-lain nggak bakal dikasih ke otak kita. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi ketika kita mau berubah, stabilitas itu adalah hal yang pertama kali harus dirawat gitu, karena itu dia bikin kita shut off gitu. Nah, memang kadang-kadang bisa aja ada beberapa yang jalan dengan misalnya kalau kita biasa sikat gigi pakai tangan kanan gitu, besoknya coba pakai tangan kiri, itu skill baru gitu. Jadi sebenarnya itu merubah rutin baru, hal-hal yang kecil itu juga bisa gitu. Atau nyoba bangun lebih pagi atau nyoba apa, jadi bukan yang harus susah, tapi rutin yang sedikit berubah itu bisa membantu sekali. Kemudian juga sesuatu yang mudah itu udah otomatis dikuasai oleh otak kita, jadi ngapain gitu, dia udah autopilot gitu kan, udah kayak gak perlu usaha lagi, ya jelas aja kita gak bertumbuh karena itu ya gitu-gitu lagi. Terakhir, ketika kita mengambil risiko atau kita nyobain sesuatu yang kita sama sekali gak tahu gitu ya, itu tuh kita tuh membantu diri kita sendiri punya daya tahan stres yang lebih baik gitu. Dan di zaman sekarang, di zaman teman-teman kerja nanti dengan situasi dunia yang sangat tidak bisa diprediksi, daya tahan stres yang lebih baik ini membantu kita lebih sehat secara fisik dan mental. Jadi sebenarnya gini, badan kita dan otak kita itu diciptakan sama kayak manusia purba gitu. Stresnya cuma boleh kalau ada bahaya yang beneran. Misalnya dia lagi jalan ketemu binatang buas. Kenapa? Itu ada alarm dari otaknya untuk kayak, wah itu ada sesuatu yang bahaya. Nah, tubuh kita kan punya banyak sistem yang lain. Kayak misalnya pencernaan, pernafasan, itu udah ada SOP-nya atau udah ada cara bekerjanya setiap hari seperti apa. Kalau ada bahaya yang datang, otaknya bilang ke semua sistem, semuanya berhenti, kerjain yang ini dulu. Jadinya badan kita bobrok. Nah, kalau badan kita sakit, kita juga lebih mudah nih kena masalah mental gitu ya, kena mental gitu. Dan di zaman modern seperti kita sekarang ini, yang bikin kita kena mental atau bikin kita stres tuh malah bukan binatang buas gitu, tapi mungkin postingan teman kurang di likes,
mungkin kayak lagging pada saat webinar gitu ya, itu udah bikin kita tuh kayak otaknya tuh langsung mati gitu. Ini gimana nih gitu, omongan orang gitu. Itu semuanya udah kayak binatang buas. Bayangin nggak dalam sehari berapa kali otak teman-teman terpapar dengan binatang buas modern itu, dan akhirnya ya tidak membantu kita punya daya tahan stres yang lebih baik. Makanya kita harus latihan supaya badan kita nggak gampang hancur dengan memperpanjang si daya tahan stresnya lewat mengambil risiko-risiko yang teman-teman belum pernah ambil sebelumnya. Walaupun itu risikonya sebenarnya mungkin buat orang lain biasa aja, nggak apa-apa lagi-lagi, it's okay. Nah, tadi ada sebuah ini kan, pertanyaan yang mitos fakta. Sesuatu kalau kita bertumbuh tuh harusnya membuat kita nyaman. Salah, ternyata secara penelitian comfort zone itu yang paling nggak membuat kita bertumbuh gitu. Jadi harus nggak nyaman supaya kita bertumbuh. Aku ingat dulu suamiku, dulu masih jadi calon suami ya, masih pacaran. Yang membuat aku jatuh cinta adalah waktu itu, jadi dia mau sekolah ke luar negeri waktu itu. Dia bilang mau S2 mau nyobain gitu. Terus dia ini sekolahnya dulu di SBM ITB. Terus dia bilang katanya mau ngambil sekolah bisnis S2-nya. Terus aku bilang, tapi kayak kamu bagusan di data science deh gitu. Terus apaan tuh, dia bilang, bukan apaan tuh, aduh aku takut bosan katanya. Tapi coba dia aku lihat dulu gitu. Terus ternyata dia nyobain les dulu di Coursera gitu ya, yang gratis gitu. Dia lihat caranya data science itu gimana, karena dia senang banget data sama teknologi sama bisnis. Jadi aku sarankan ke situ daripada ngambil sekolah bisnis waktu itu. Terus suatu hari dia kayak berpikir mau ngambil sekolah yang emang hubungannya sama data. Terus aku nanya, tapi kata kamu bosan gitu, kamu nggak suka? Terus dia bilang, jawaban dia waktu itu yang bikin aku naksir adalah dia bilang, aku nggak mau, aku ngambil keputusan dari sesuatu yang aku nggak suka, padahal bisa banget jadi aku tuh butuh gitu. So, aku kaget. Walaupun akhirnya nggak jadi sekolah, akhirnya dia dapat kerjaan profesional yang memang membutuhkan dia mengerti data dengan lebih baik dan mengerti analisisnya dan mengerti bisnis. Jadinya ternyata waktu itu kepake banget gitu. Dan itu keluar banget dari zona nyaman dia yang selalu pinginnya tuh seru, ada reward instan gitu. Ini kan harus kayak cuman ngeliatin, mungkin kayak buat dia ngeliatin data doang gitu tuh capek buat suami aku. Suami aku tuh suka yang pokoknya riset tuh ada terus gitu. Nah itu, jadi ternyata kalau comfort itu yang paling gak bertumbuh. Nah mulai nih di fear zone. Tapi biasanya kalau kita mau keluar dari zona nyaman, kita pasti takut kan. Gimana nih kalau salah? Nih kalau nggak enak, pingin mundur lagi gitu loh, ngambil step back lagi gitu. Apalagi kalau orang bilang, dulu aku waktu pas mau ngambil psikologi anak gitu ya dan remaja, seniorku pada ngomong gini, lu ngapain sih ngambil jurusan yang masuknya susah, keluarnya juga susah gitu. Jadi kayak gimana ya? Udah cita-cita dari SMP tiba-tiba diomongin gitu sama semua senior yang pinter-pinter gitu. Aduh, gimana nih gitu. Jadi nggak percaya diri kan. Tapi ya udah dijajakin lagi, maju lagi gitu kan. Takut ya bodo amat ya takut tapi tetap jalan gitu. Ciut nggak apa-apa gitu. Nah, masuklah mulai ke learning zone, belajar hal baru, ngelihat tantangannya tuh apa, yang bisa kita tambahin tuh apa. Nah, kalau kita bisa jalan lagi ke depan, kita udah bisa mulai lihat tujuannya segala macam, kita baru nih masuk ke zona pertumbuhannya gitu. Jadi teman-teman ingat, kalau ada sesuatu yang gak nyaman, misalnya ngerjain tugas dari dosen gitu ya, kuliah online, terus kayak skripsi ini gak kelar-kelar, semua didesain supaya teman-teman bisa sampai ke growth zone. Jadi memang kalau skripsinya teman-teman kegampangan, gak ngapa-ngapain, coba balik ke dosennya, bagaimana kita bisa bertumbuh gitu ya. Jadi memang itu yang harus dilakukan, karena susah-susahnya itu nantinya akan ngebuat teman-teman lebih gampang balik. Jadi misalnya dulu aku skripsinya tentang berpikir kritis gitu, itu ribet banget cara ngukurnya gitu, dan aku harus main ke semua fakultas gitu. Tapi karena aku banyak salah, banyak harus ngulang-ngulang penelitiannya, harus utak-utik lagi statistikanya dan segala macam gitu. Akhirnya kalau ada pekerjaan atau ada sesuatu yang aku harus ngulang, aku harus mulai lagi dari awal, aku harus belajar lagi hal baru, kayak ya udahlah, hidup emang udah biasa kayak gitu. Jadi kita harus sering terpapar kebersusahan supaya kita bisa berteman dengan ya nggak apa-apa lah, udah biasa susah gitu. Jadi kita juga lebih bersyukur ya gitu. Nah, gimana caranya bisa keluar dari comfort zone ini? Ini aku kasih rumusan, maksudnya singkatan biar gampang aja ya. Itu namanya mulai. M-nya adalah mencari orang yang suportif atau bisa menginspirasi kita. Kalau dulu ada beberapa orang di hidup aku, mostly malah dosen aku gitu. Jadi kayak dosen pembimbing aku. Dan ya teman gitu ya, sahabat-sahabat juga. Terus U-nya usaha perlahan-lahan tapi konsisten gitu. Jadi yang penting, sorry tadi ada anak aku masuk. Usaha perlahan-lahan ini
Gak apa-apa kalau hari ini cuman akhirnya buka doang bukunya, baca 1 halaman. Besok tambah lagi 2. It's okay, yang penting kita konsisten. Kita tahu kita mau ngapain. Ini mungkin kalau di aku sekarang masalah makannya sehat ya. Kayak, wah hari ini gak kebanyakan gula tuh udah bagus gitu. Terus L, list atau tulis daftar hal-hal yang jadi kekhawatiran kita. Karena sering banget ketika kita mau coba maju, itu tuh pasti banyak banget gangguan di kepala gitu, overthinkingnya. Kayak misalnya, nggak mungkin ngapain, nggak mungkin lah bisa kayak gitu. Aduh, gue juga nggak cakep-cakep banget. Aduh, gue nggak pinter-pinter banget gitu. Aduh, aku tuh nggak ini, nggak itu, banyak banget gitu. Nah, biasanya aku tulis, terus aku nafas dulu lah. Entah aku mandi dulu, atau kayak kadang sholat dulu, kadang ngapain, baru nanti aku balik lagi. Pas aku lihat, misalnya aku nulis gitu ya. Semua kerjaan aku tuh nggak ada yang benar. Semua kerjaan aku tuh semua nyebelin gitu. Pas aku, oke, kata semua nih benar atau enggak ya? Aku cek. Misalnya kerjaan aku ada 5. Ternyata yang belum selesai cuma 1. Ya berarti yang 4 tuh oke kan. Gitu. Jadi aku sebenarnya melatih otak aku untuk berpikir sesuatu yang lebih netral atau lebih positif gitu. Karena memang otak kita itu lebih sensitif sama berita buruk atau pengalaman buruk. Jadi selalu yang dibesar-besarin sama otak itu. Kenapa? Karena fungsi dia memang ngasih tahu kita ada emergency. Makanya karena aku udah cerita dan kita udah dikasih tahu cheat-nya gitu. Jadi kita harus ngelatih otak kita itu nggak seberbahaya itu kok gitu. Kita harus ngajak ngomong dia gitu. Kemudian juga arahkan diri sendiri untuk fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Maksudnya gimana? Misalnya kalau kita mikirinnya adalah, aduh gue gak sukses-sukses, aduh gue gak pinter-pinter, kapan ya gue pinter gitu, kapan ya coronanya kelar, kapan ya aku bisa ini, bisa itu gitu. Itu kan sesuatu yang gak bisa kita jawab sekarang kan. Jadi kita capek otaknya mikirin itu. Coba kita fokus, misalnya, aduh kok aku gak pinter-pinter di pelajaran apa gitu. Nah oke, nanti kita lihat di mapel itu, sebenarnya bikin susah tuh bagian mana. Nah, kita fokusin ke situ gitu. Jadi bukan kita mencari jawaban yang kita nggak bisa jawab, tapi kita fokus pada yang bisa kita usahakan sekarang ini gitu. Dan ingat bahwa semua proses itu butuh waktu. Nggak bisa kayak misalnya teman kita si A gitu ya, dia 2 bulan udah bisa bertumbuh segini gitu. Kita 2 bulan kok kayaknya baru segini. Nggak bisa. Kita nggak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain karena semua dalam diri kita tuh berbeda gitu. Kalau mau membandingkan dengan orang lain, bolehnya cuma 2, buat inspirasi gitu ya. Oh si ini bisa gini, mungkin ada yang bisa gue contoh. Atau buat kita bersyukur. Misalnya kita ngelihat orang, kasihan ya dia gini, alhamdulillah aku masih di sini. Syukurnya aku masih di sini gitu. Jadi itu perbandingan yang boleh adalah 2 hal itu. Tapi kalau perbandingannya udah ngebikin kita jadi stres sendiri, atau kita jadi malah menghina orang lain, mungkin kita perlu memfilter timeline kita di sosial media atau kitanya sendiri untuk fokus pada hal yang bisa kita fokuskan gitu. Nah, ciri-cirinya gimana nih kalau kita sebenarnya udah sampai di proses udah bisa glow up gitu, kita taunya dari mana gitu. Nah, biasanya manajemen emosi kita menjadi lebih baik. Kemudian juga lebih mudah menghadapi stres gitu ya, karena tadi kan kita udah sering berkesusahan, jadi ya kalau udah susah lagi ya udah pernah gitu. Kemudian juga lebih sehat secara mental dan fisik, nggak gampang pusing, nggak gampang kurang tidur gitu ya, terus kita juga lebih happy gitu, terus juga lebih menemukan makna dalam hidup kita gitu, dan lebih percaya diri. Jadi ini skill apapun ya, termasuk kalau kita bisa nambah 1 skill, hard skill tuh kayak bisa secara teknis hal tertentu gitu. Ini juga biasanya tuh kita bisa semua ini gitu. Ibaratnya pada saat kita udah glow up, fokus kita udah benar-benar ke kita dan nggak ke orang-orang di luar sana, dan kita juga lebih mudah nih mengatur diri kita, perasaan kita, dan pikiran kita gitu. Dan ini terakhir sebelum nanti mungkin masuk Q&A ya. Ini biasanya pikiran yang selalu terjadi pada saat kita mau jadi glow up. Jadi kita selalu mikir, nanti tuh gimana ya, tapi nanti tuh gimana. Coba kita latihan mulai hari ini, kita mikirnya gimana nanti aja deh gitu. Jadi untuk glow up, step pertama adalah keluar dari zona nyaman dan mulai itu tadi. Dan mulainya adalah dengan kita kasih mindset ke kita, dari nanti gimana jadi gimana nanti. Iya, kira-kira sekian presentasi dariku, siapa tahu ada yang mau bertanya. Thank you semuanya, terima kasih. Wah, terima kasih kepada Kak Saskia yang telah menyampaikan materinya. Sangat menarik dan luar biasa sekali ya teman-teman penyampaian materi dari Kak Saskia. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk teman-teman peserta yang ingin bertanya, yuk boleh banget langsung aja ajukan pertanyaan kalian melalui fitur Q&A bagi peserta yang ada di Zoom, serta kolom chat live YouTube bagi peserta yang ada di YouTube.
dengan format nama underscore instansi underscore pertanyaan. Dan kemudian pertanyaan akan dibacakan oleh saya selaku moderator. Untuk itu, bagi peserta yang ingin bertanya, disilakan. Kalau mau curhat juga boleh ya Mbak Rika. Ya, boleh banget. Wow, ini kayaknya kolom Q&A udah bagus-bagus nih. Aku tinggal menunggu dari Mbak Rika. Oke Kak Saskia, ini udah banyak pertanyaan masuk dan ini pertanyaan pertama ada dari Kak Wanda Putri Rahmawati. Mohon maaf izin bertanya Kak, apa sih hal yang menjadi starting point Kakak bisa paham apa maunya diri kita untuk kedepannya? Untuk itu kepada Kak Saskia disilakan untuk menjawab. Halo Mbak Wanda, atau aku panggil nama aja kali ya, Wanda Putri Rahmawati. Jadi apa sih yang kita bisa tahu tujuan kita tuh gimana? Biasanya sih aku cari hal yang paling menyenangkan dan menyebalkan buat aku di dunia ini tuh apa? Biasanya kita tuh punya tujuan itu dengan sesuatu yang bikin kita painful banget, atau kesal banget, atau kita senang banget. Gitu. Jadi orang tuh ada dua. Jadi kalau dulu aku gini mikirnya, hal yang paling painful buat aku adalah aku tuh suka sebel kayak waktu aku kecil ya, waktu aku SMP SMA gitu. Kenapa ya kok dulu tuh aku terpapar orang tuh selalu menghargai orang-orang yang kuliahnya tuh di luar negeri gitu, pendidikannya tuh yang bagus-bagus banget gitu, yang maksudnya bukan di Indonesia sebenarnya juga bagus gitu, tapi kayak harus ke sana gitu, harus semua orang tuh western centered gitu. Terus kayak memang kadang-kadang aku ngelihat cara berpikir teman-teman yang di sini juga kok suka rumit gitu. Nah, dan waktu itu aku kerja di salah satu multinational company, bahkan mereka tuh maunya menerima hanya beberapa kampus aja, tapi kebanyakan semua luar negeri. Indonesia tuh cuma beberapa. Terus aku gondok kan kayak, lah kan sebenarnya sumber daya kita tuh bagus ya, tapi mungkin yang kurang diperhatikan di situ adalah bagaimana aku jadi tahu gitu, bagaimana sistem pendidikan kita sebenarnya bisa lebih di-upgrade, dan sistem pendidikannya juga berjalan dari bagaimana situasi di rumah parentingnya tuh terjadi gitu, orang tua sadar. Jadi untuk saking gondoknya, aku memutuskan untuk oke, aku akan lanjut ke psikologi yang hubungannya sama anak, karena kalau anak itu lebih mudah buat di utak-utik gitu. Jadi pain point aku waktu itu adalah sebel sebagai seorang HR, kenapa semuanya yang keterima tuh orang luar negeri gitu. Nah itu pain point. Tapi aku juga untungnya punya inline hal yang menyenangkan. Aku emang suka sama anak-anak gitu. Tapi waktu itu aku belum tahu kayak sukanya tuh aku sukanya ngajak main. Ternyata setelah ketemu pain pointnya juga itu aku jadi tahu, oh mungkin yang bisa aku kontribusikan bukan jadi dokter anak karena aku sedih lihat anak-anak tuh sakit gitu ya, tapi ngelanjutin ke psikologi anak yang bisa ngebantu juga di area perkembangan dan pendidikan. Gitu sih caranya. Cari hal yang paling menyebalkan buat kamu sampai kamu pengen ubah, atau hal yang menyenangkan banget buat kamu. Semoga membantu ya jawabanku. Baik, terima kasih Kak Saskia atas jawaban dan penjelasannya. Untuk pertanyaan kedua, ada teman peserta dari live streaming YouTube nih. Izin bertanya dari Elsha, Universitas Negeri Malang. Kak, tadi kan dikatakan kalau orang yang suportif itu juga penting dalam proses glow up. Kalau misalkan hidup di tengah orang yang memiliki negative vibes, itu bagaimana sih cara mengatasinya? Kepada Kak Saskia, disilakan untuk menjawab. Yes, itu sering banget ya terjadi bahwa kita tinggal di lingkungan yang positive vibes gitu, itu privilege banget gitu. Nggak semua bahkan anggota keluarga kita tuh suportif dengan kehidupan kita. Jadi mungkin aku ambil contoh, mamaku itu sangat menentang aku jadi psikolog dari dulu. Sampai kalau aku pulang kuliah tuh kalimat-kalimat dia semua nggak enak, kayak kakak emang bisa sukses kayak gini gitu, kalimat-kalimat kayak gitu. Dulu sih nggak mau jadi dokter, dulu sih nggak mau jadi gini. Pokoknya tiap saat gitu, aku belajar di kamarku ya, aku keluar gitu dia bilang, ngapain lama-lama di kamar pesta narkoba ya kamu, ekstrim gitu. Jadi kayak emang selalu negatif banget gitu vibes ya gitu. Dan cara menanggapinya gini sih, sebenarnya gini, kalau untuk mencari supportive vibe, kadang kan kita bisa cari di orang, seringkali malah bukan dari keluarga gitu, seringkali malah dari teman-teman dekat gitu ya, yang supportive sama kita. Kadang aku rasionalisasinya karena aku muslim gitu ya, jadi kalau ngelihat Rasulullah kan dia punya sahabat-sahabat gitu ya, nah itu jadi aku mikirnya oh sahabat tuh penting gitu, jadi oke, keluarga penting tapi sahabi itu penting gitu, makanya Rasulullah selalu bilangnya tuh sahabi kan gitu, sahabat gitu. Nah itu buat kalau misalnya teman-teman
senang sama yang spiritual gitu. Tapi kalau enggak, memang kita bisa lihat bahwa kadang-kadang teman kita itu memang lebih suportif dibanding keluarga kita. Nah, kita cari siapa sih orang-orang yang suportif. Kita kan bisa filter. Yang bisa kita dengerin, bisa kita lebih menyatukan pikiran positif kita ke situ. Nah, yang negatif kita cek dulu, ini orang tua apa teman, apa siapa gitu. Kalau ini emang teman, kalau temennya terlalu toksik ya istilahnya buat kita gitu, atau kita terlalu tertekan sama dia, mungkin dia nggak toksik, tapi semua hal dari diri dia tuh men-trigger sesuatu yang gak nyaman buat kita, coba kita berhenti dulu aja main sama dia gitu. Jadi kita batasi interaksinya supaya kita nggak setiap kali berinteraksi kita gondok gitu. Nah, tapi kalau ini sifatnya orang tua gitu ya, orang tua itu punya ciri-ciri lain teman-teman gitu. Jadi maksudnya mereka itu kan memang secara umur otaknya tuh sudah tidak se-open minded kita setelah orang umur 40 tahun. Jadi susah memahami situasi yang baru itu secara biologis loh ya. Dan mereka sudah punya pengalaman hidup sebelumnya, sukses itu seperti apa, ini seperti apa, yang basicnya atau dasarnya karena khawatir sama kita jadinya keluarnya negatif vibe. Jadi tujuan mereka kebanyakan loh ya, tujuannya itu supaya, kan mereka selalu bilang ini kan semua demi kamu, tujuannya itu, tapi perilakunya bertentangan dengan hal tersebut. Nah, oleh sebab itu, kalau itu kejadiannya sama orang tua gitu ya, teman-teman mungkin bisa coba yang pertama, kita pahami orang tua kita atau orang terdekat kita yang negatif vibe banget ini, sangat mudah kecolek kalau kita bahas materi apa, atau kita bahas topik apa. Jadi sebisa mungkin kita hindari topik itu. Terus kalau misalkan dia ngomong sesuatu yang gak menyenangkan dan teman-teman dongkol, udah teman-teman diem aja, jangan kepancing. Kadang-kadang kita kepingin jawab, kenapa sih aku ngalah terus? Harusnya aku jawab gitu. Nah, once kita mikir kita harusnya jawab, kita sama-sama kalah semuanya gitu. Karena orang-orang yang negative vibes itu sebenarnya dia tuh kayak landak gitu. Jadi sebenarnya dia tuh juga punya banyak luka gitu. Cuman supaya dia nggak merasa sebagai seseorang yang kecil, pada saat teman-teman muncul, durinya semua dikeluarin. Nah, kita pahami itu dulu, jadi kita nggak usah dilawan itu. Terus kita duduk, kita rasain emosi kita, tulis lagi hal-hal yang jadi pikiran teman-teman. Nanti kalau teman-teman udah tenang, balik lagi, bener nggak? Atau emang itu cara orang itu ngomong gitu aja. Sisanya teruslah mencari support-support dari teman terdekat atau orang lain yang lebih positif, supaya kita juga lebih bisa ngangkat positive vibe kita sendiri. Karena walaupun kita butuh orang lain, bener banget kita butuh ring satu kita, tapi kebahagiaan kita itu kita sendiri yang bisa ngelola. Jangan sampai, ibaratnya kalau kata banyak penelitian, kalau kita sakit hati, kita sedih, kita kecewa sama orang, itu karena kita mengizinkan orang lain melakukan itu ke kita. Itu kita yang ngizinin, kita kasih mereka izin buka pintu untuk menyakiti kita. Tapi kalau kita bisa kunci pintunya, kita bisa buka pertahanan diri, dan itu latihan seumur hidup, kayak latihan otot gitu ya, kayak latihan otot perut. Kita insya Allah gitu, atau mudah-mudahan bisa lebih kuat juga bertahan di negative vibes. Barangkali ternyata mereka malah butuh bantuan juga gitu dari masa lalunya. Gitu sih. Baik, terima kasih Kak Saskia atas jawaban dan penjelasannya. Mungkin kita bisa next ke soal selanjutnya, yaitu ada pertanyaan dari Kak Afina Derea. Maaf Kak, izin bertanya, ketika kakak berada dalam keadaan titik terendah dari diri kakak, atau pada saat kakak jatuh banget, sedih banget, atau gimana itu, apa yang kira-kira kakak lakukan dan upaya apa yang bisa kakak lakukan untuk menyelesaikannya? Pertanyaan bagus banget. Tadi dari siapa pertanyaannya? Dari Kak Afina Derea, Kak. Iya, dari Afina ya. Iya, ada banget situasi yang ngebuat aku memang drop gitu ya. Aduh, kayak sampainya tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mungkin salah satunya adalah ketika partner bisnisku itu tuh memutuskan untuk kayak dia jalan sendiri gitu, dengan semua hal yang sudah kita jalanin bareng gitu. Ternyata aku sakit hati banget gitu, ternyata itu susah banget buat aku gitu. Kok? Karena aku percaya banget sama dia, dan waktu itu perusahaannya tuh sedang di situasi yang lumayan drop gitu. Jadi kok bisa-bisanya gitu, dan kita sedang lagi berusaha gitu membuild itu lagi balik. Yang aku lakukan yang pertama adalah aku belajar semakin aku besar. Dulu waktu aku kecil, orang tua aku selalu bilang kalau aku sedih, kalau aku punya perasaan gak nyaman, itu harus ditumpuk aja, skip aja gitu. Di satu sisi, memang kita jangan sampai tenggelam. Tapi di sisi lain ternyata aku jadi nggak tahu caranya berhadapan dengan emosi-emosi yang nggak menyenangkan gitu. Jadi kalau aku kecewa, kalau aku marah tuh ternyata aku nggak tahu. Karena kalau aku sakit gitu ya, aku ngapain deh gitu, distract
distract diri aku. Akhirnya yang pertama kali setelah punya anak dan tentunya setelah ya ada banyak kegagalan, aku akhirnya bisa mencoba menganggap si emosiku itu tuh kayak tamu yang lagi berkunjung gitu. Jadi, wah nih tamu aku hari ini adalah marah gitu. Duh marah banget gitu kan, sebel gitu, duduk aku rasain gitu. Kalau ada orang kalau perlu waktu itu aku ada orang yang cuman aku telepon, cuman aku ngomel-ngomel aja gitu. Kenapa sih gini-gini? Jadi aku ngomel terus ngomelnya muter-muter. Abis ngomel merasa bersalah, jangan-jangan gara-gara gue bolak-balik kayak gitu terus. Aku curahin semua gitu sampai selesai karena emosi itu ada expiration date-nya atau ada kadaluarsanya. Tamu yang baru masuk, emosi yang lebih kalem aja. Dan ini udah selesai gitu ya udah nih silahkan keluar si marah, silahkan keluar si kecewa gitu. Yang lebih tenang itu juga aku dapat setelah lagi tenang sekalian aku istirahat juga waktu itu. Jadi aku istirahat gak mikirin hal itu dulu, nonton dulu apa dulu gitu ya. Sambil begitu udah lebih tenang lagi, aku menuliskan itu loh kayak apa sih yang bikin gondok, apa yang bikin apa. Tapi kan aku tuh nggak bisa misalnya berharap teman aku atau siapapun atau situasi yang membuat aku gagal tiba-tiba berubah jadi nggak gagal. Itu kan di luar kontrol aku ya gitu. Jadi aku mencari lagi, oke, setelah aku tenang, karena otak kita tuh kalau kita lagi emosinya intens banget itu nggak bisa mikir logis teman-teman. Jadi harus gantian. Begitu kita lebih tenang baru aku mikir, oke, kalau gitu berarti sekarang posisinya yang bekerja di dalam perusahaanku ada siapa, kemudian kayak target kita apa, oke kita coba yang make sense kita lakukan apa gitu, baru aku mikir strategi dan mencari lagi orang lain yang memang bisa membantuku untuk ngobrol supaya bisa ke-boost lagi ya, maksudnya bisa kayak semangat lagi tahu nih nextnya mesti apa gitu. Jadi intinya adalah ketika kita gagal banget jangan di skip perasaan dukanya, jangan dibuang gitu ya, tapi kita rasain aja, percayalah dia ada waktu berakhirnya, terus cari me time kamu, self care kamu dulu, colok dulu baterai kamu, nanti kalau udah agak on, udah mulai agak tenangan, coba kita latihan menuliskan semua hal yang kamu pikirin tadi itu, terus dibuang yang nggak bisa kamu kontrol, difokusin nih hal-hal yang bisa kamu kontrol atau kendalikan. Tapi itu memang tiap orang waktunya beda-beda, cuman kalau kita sering melakukan hal itu, makin lama makin pendek gitu. Boleh selanjutnya Arika? Kayaknya kamu ke-mute ya? Nampaknya Arikanya termute nah ya. Terima kasih Kak Saskia atas jawaban dan penjelasannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Kak Dewi Sabaroya dari Institut Teknologi Sumatera. Suaranya agak ini ya, agak glitch gitu ya Arika. Coba aku bantu pertanyaannya yang mana tuh? Atau bisa dikopas ke kolom chat aku, nanti aku bacain pertanyaannya juga boleh, Arika. Sabar ya teman-teman, emang kalau online tuh sering banget hal ini terjadi. Iya, maaf Kak Saskia. Emang kalau online gini suka banyak kendala ya Kak? Iya selalu. Nah udah jelas nih Arika. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, ada dari Kak Denisa Baroya dari Institut Teknologi Sumatera. Kak izin tanya, gimana sih caranya untuk kontrol pikiran untuk nggak terus-terusan takut untuk memulai sesuatu hal yang ingin kita bangun untuk mengupgrade diri kita? Kepada Kak Saskia, disilakan untuk menjawab. Aku paham banget nih sih masalah takut ini tuh memang jadi salah satu derita utama ya gitu. Dan ini banyak gitu akarnya gitu. Jadi bisa aja karena mungkin zaman kamu kecil memang sering gak ada pendukungan atau ditakut-takutin gitu ya. Atau bukan waktu kecil, mungkin pada saat kita bertumbuh ada aja nih kita gagal atau komentar orang gitu. Yang itu akhirnya membuat kita punya persepsi identitas kita tuh kayak gitu. Identitas kita tuh seperti itu. Dari hasil omongan orang atau perilaku orang dan membuat kita jadi sulit nih bergerak kemana-mana gitu. Nah itu yang perlu kita aware. Kadang kita punya perasaan takut itu karena hasil belajar, bukan kadang selalu takut itu hasil belajar. Dan dari situ sebetulnya kita ketika kita takut kita tulisin dulu atau kita ingat dulu itu tuh kalimatnya apa sih yang bikin takut gitu. Misalnya
ini udah pasti nggak bisanya, ini susah nih. Gue tuh nggak pernah bisa, aku tuh nggak pernah bisa hal-hal kayak gini gitu. Kalau dulu aku zaman aku kuliah, salah satu profesor aku itu dosen kesayangan aku, kebetulan dosen pembimbing, itu dia tuh dulu sekolahnya memang tentang cara berpikir ya, di Uni Toronto di Kanada itu. Dia bilang ke aku gini, kalau kamu lagi dalam posisi yang drop banget gitu, ketakutan nyobain sesuatu yang baru, tulis ketakutan kamu apa. Nah setelah kita tulis, kita cek lagi, kita cek kita pernah nggak punya achievement atau keberhasilan sebelumnya gitu. Jadi misalnya waktu kita kecil atau minggu lalu gitu, oh kita pernah dapat nilai yang bagus misalnya, atau kita pernah dapat pujian dari siapa gitu. Jadi mencoba mengingat lagi prestasi-prestasi kecil yang pernah ada gitu. Atau kalau nggak ada di hari ini, hal yang bisa jadi sesuatu yang bagus buat diri teman-teman sendiri apa? Misalnya nggak usah bisa, maksudnya nggak usah selalu dapat nilai bagus, tapi kayak oh ternyata aku bisa ngerjain tugas tepat waktu, itu udah keberhasilan. Jadi kita coba mengukur, menulis fakta-fakta keberhasilan yang kita punya gitu, supaya membantu kita untuk ternyata tapi gue punya kok pengalaman, atau aku punya kok pengalaman kayak gini yang sebenarnya bisa ngebantu aku nih untuk bisa lebih berani lagi gitu. Nah setelah itu kalau masih takut juga nggak apa-apa, dirasain dulu aja gitu kayak tadi. Ya udah kalau takut nggak apa-apa, dirasain dulu, nanti mungkin kita perlu minum, cuci muka dan lain sebagainya. Begitu udah tenang, balik lagi ke catatan itu tadi. Jadi balik lagi, sebenarnya gamenya atau cara strateginya adalah kita tuh jangan sampai ketipu sama pikiran kita sendiri. Makanya kita perlu tulis, terus kita perlu cari buktinya. Pikiran itu tuh beneran benar atau kita aja. Kalau kita nggak bisa cari sendiri, kita tanya ke teman kita atau keluarga kita gitu. Kayak dulu aku sama papaku juga, aku suka bilang kayak, aku tuh nggak mungkin nih bisa lolos masuk UI gitu, kayak saingannya terlalu banyak ini gini gitu. Terus kayak coba aja kamu udah pernah kayak gimana aja, berarti bisa kan gitu. Terus kayak ditulis segala macam, jadi ada yang ngebantuin gitu. Ada kadang-kadang kita tuh nggak bisa ngelihat sisi positif diri kita sendiri gitu. Jadi minta bantuan teman-teman lain juga atau keluarga dekat yang bisa membantu kita menetralisir pikiran itu. Tapi kalau rasa takut kamu sudah sangat menghambat gitu ya, sampai nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa kerja, nggak bisa ngerjain tugas, pokoknya jadi nggak mau ngapa-ngapain, mungkin kamu perlu nih konsultasi ke profesional. Siapa tahu ada trauma tertentu atau masalah isu tertentu yang harus dibantu supaya langkah kamu menjadi lebih ringan. Gitu sih kira-kira. Baik, terima kasih Kak Saskia atas jawaban dan penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Muhammad Anwar Rashid dari Universitas Negeri Malang. Kak izin bertanya, bagaimana sih caranya mengistirahatkan mental sesuai ilmu psikologi ketika kita sering menghadapi kegagalan? Pada Kak Saskia, disilakan untuk menjawab. Iya, jadi mengistirahatkan mental ketika kita menghadapi kegagalan. Istirahat mental itu berarti kita memang berhenti sejenak ya, pada semua hal yang kita sedang lakukan atau rasakan gitu, berhenti aja. Jadi kadang gini, kadang terjebaknya adalah kita tuh kayaknya pengen ngerjain sesuatu terus, atau kita jadi overthinking, mikirin, jadi nggak bisa tidur gitu. Jadi yang pertama bisa dilakukan adalah off dulu. Coba kamu cari kegiatan yang menyenangkan buat kamu gitu ya. Itu utamanya banget gitu, supaya soul kamu atau jiwa kamu tuh terisi lagi gitu. Terus jadi kalau kita lagi merasa gagal, merasa sedih gitu, itu jangan langsung dilawan, jangan langsung kenapa ya gini, jangan langsung dilawan dengan mikir, tapi langsung kita cari pemecahan dari sisi emosionalnya itu, cari sesuatu yang menyenangkan dulu gitu. Kalau nonton juga jangan nonton sesuatu yang bikin kita tambah dongkol gitu ya. Misalnya kalau anak sekarang kan pada dongkol sama Park Ji-on itu ya, Yunabi itu. Tapi kayak cari sesuatu tontonan yang menyenangkan juga buat kita gitu. Kalau udah kita balik lagi seperti tadi, get back lagi ke tadi tuh sebenarnya kita gagal tuh, yang menurut kita gagal tuh apa? Definisi gagal kita tuh apa? Misalnya kita kalah satu lomba, kita gagal dapat nilai bagus di satu mata pelajaran gitu. Oh itu kita asumsikan sebagai gagal gitu. Nah nanti kita pikir lagi, yang kita pernah berhasil tuh apa? Atau dari kegagalan itu yang bisa kita perbaiki apa? Tapi kalau kita udah netral kepalanya, kalau belum ya nggak bisa. Karena di psikologi itu kita namanya teknik reframing. Jadi reframing itu adalah mentransformasi pikiran yang negatif tadi itu ya, yang banyak mudaratnya lah buat kita, menjadi lebih netral atau lebih positif. Jadi nggak harus langsung jadi positif, tapi lebih netral lah. Misalnya kayak gagal,
ya kita bisa lebih netralnya, tapi baru yang sekarang sih gagal, yang kemarin-kemarin juga ada yang oke kok gitu, nggak langsung kayak nanti aku pasti berhasil, nah itu agak halu kalau kayak gitu. Jadi kita bisa netralin dulu gitu, kita namanya reframing. Terus juga sebenarnya mengatur emosi ini erat juga hubungannya, seklise apapun saran ini, dengan teman-teman juga berolahraga dan makan sehat gitu. Mungkin bukan rasa gagalnya, tapi mengelola emosinya. Jadi buat teman-teman yang terjebak di rumah aja atau di kosan aja, hormon-hormon pada saat kita diem aja nggak bergerak itu tuh menumpuk dan membuat kita lebih cemas. Jadi mungkin sebenarnya masalahnya sepele, cemas kita jadi gede banget. Jadi harus dikasih waktu buat olahraga, buat mengelola. Satu lagi, makanan itu 90% hormon-hormon kecemasan kita tuh adanya di usus gitu. Jadi apa yang kita makan tuh berkontribusi juga nambahin kecemasan kita gitu. Makanya kalau mau holistik gitu ya, mau semuanya, aku sarankan selain tadi olahraga, cari makanan yang memang bermanfaat buat teman-teman. Jadi kalau kita ngomong self love itu bukan melakukan hal yang kita suka, tapi kita melakukan juga hal-hal yang menyehatkan dan sesuai dengan kebutuhan badan dan jiwa kita, termasuk mengatur mindset dan istirahat itu tadi, dan di reframe itu tadi. Nah, sometimes atau kadang-kadang kita kesulitan reframing sendiri, makanya kita perlu saran dari orang lain atau mungkin bisa ngobrol sama profesional untuk ngebantu nih ngerapihinnya gimana. Tapi kalau teman-teman bisa journaling sendiri, itu juga oke banget gitu. Oke, terima kasih Kak Saskia atas Sama-sama. jawaban dan penjelasannya. Dan untuk selanjutnya ada pertanyaan dari teman-teman peserta yang join lewat live streaming YouTube. Ini ada dari Kak Safeni Putri dari Universitas Negeri Yogyakarta. Bagaimana cara kita untuk survive untuk mahasiswa ketika berada di titik tersulit? Contohnya merasa salah jurusan di tengah-tengah studinya. Kepada Kak Saskia, disilakan untuk menjawab. Ini menarik, karena ini masalah banyak orang juga ya, tiba-tiba kita ngerasa itu kayaknya jurusan kita nggak cocok sama apa yang kita mau gitu. Sebagai informasi teman-teman, aku pernah, jadi waktu S2 itu, kan kalau di psikologi profesi S2 itu, aku harus kayak meriksa 10 pasien istilahnya ya, 10 klien, dan 10-10-nya itu jadi 10 skripsi, jadi satu orang satu skripsi gitu. Terus itu di tahun kedua, di kasus ke-6, tiba-tiba aku mikir, kayak aku nggak mau deh jadi psikolog anak tiba-tiba gitu, kayak bukan tiba-tiba sih, tapi kayak aduh kayaknya aku nggak suka gitu. Terus aku menghampiri lah dosenku, dosen aku bilang, kayak aku nggak mau nerusin lagi deh ini, kayaknya aku nggak ada semangat lagi nih Mbak gitu. Terus karena untungnya Mbak dosenku baik banget orangnya, dia bilang nggak apa-apa gitu katanya. Tapi kan studinya tinggal bentar lagi, dan aku tuh nggak punya masalah nilai, nggak punya masalah apa gitu, bosen aja kayaknya, tinggal 4 lagi gitu, jadi diselesain dulu aja gitu. Oh ya udah gitu. Nah yang aku ambil sebenarnya setelah aku menyelesaikan si studiku yang di tengah jalan sebetulnya aku nggak mau ternyata, jadi gini, yang pertama jurusan yang kita ambil itu normal aja kalau nantinya nggak sesuai dengan pekerjaan kita gitu. Itu normal banget gitu. Itu semua orang sekarang mengalami hal itu. Even yang udah kita ambil aja sekarang harus berubah gitu ya. Misalnya kayak psikolog gitu. Kalau dulu cuma praktek di klinik, sekarang aku harus bisa presentasi, aku harus bisa bikin konten gitu. Itu hal baru lagi gitu. Jadi aku harus ditambah lagi, nggak bisa dengan format yang sama gitu. Jadi harus gimana caranya ya aku bisa ngedit video sendiri. Untuk angkatan aku itu susah teman-teman. Untuk angkatan teman mungkin gampang gitu. Tapi tuh angkatan aku tuh kayak itu harus gimana? Ternyata harus nambah lagi. Terus harus belajar bisnis. Ternyata aku bikin klinik bukan urusan praktek gitu, tapi ternyata aku harus ngerti finance, aku harus ngerti pajak, aku harus ngerti operation kayak apa gitu, yang harus ngerti bisnis yang nggak pernah diajarin gitu, jadi harus belajar lagi. Jadi kayak kerjaan psikolognya tuh cuman 10% dari semuanya yang aku jalani dalam hidup ini gitu. Jadi ternyata sering banget walaupun jurusan kita sama, kita akan berhadapan dengan situasi perkembangan yang baru, jadi belajar lagi hal baru yang kayaknya pelajaran di kuliah tuh nggak ada gunanya gitu. Ngapain ya dulu gue kuliah lama-lama di bagian itu? Satu itu. Tapi nomor 2, kuliah itu bukan tentang kita belajar sesuatu yang nantinya akan terpakai ke dunia pekerjaan secara materi. Tapi yang dipakai adalah logika kita dan proses kita selama menyelesaikan kuliah itu yang nantinya membantu kita buat survive. Maksudnya gimana? Misalnya pada saat pembuatan skripsi atau pada saat menyelesaikan tugas kelompok atau tugas-tugas yang susah. Itu kan di situ
kita latihan gimana caranya kita managing stres kita. Kita latihan gimana caranya berkomunikasi sama teman kita mungkin gabut gitu, nggak mau ngerjain apa-apa, free rider gitu. Terus kita latihan menghadapi situasi di mana pada saat kita nggak suka sama sesuatu, kita harus nyelesain itu. Dan hidup selalu penuh hal-hal kayak gitu. Terus kita juga latihan mensistematisir otak kita. So kalau misalkan bikin skripsi, latar belakangnya tuh harus nyambung sampai terakhir, tujuannya, masalahnya. Baru pas pada kalau nggak ada skripsi nyari masalah tuh gampang. Begitu bikin skripsi kok nyari masalah susah ya gitu. Dan yang sesuai sama yang apa bisa kita jawab gitu. Terus latihan menulis segala macam, di mana di semua pekerjaan akan butuh sistematisir otak, akan butuh kayak logika proses, akan butuh kayak bagaimana menghadapi sesuatu yang kita nggak suka, memperpanjang daya tahan stres kita. Jadi gunakanlah masa kuliah kita yang di tengah jalan kita ngerasa secara ilmu kayaknya ini nggak nyambung sama apa yang gue mau atau aku mau, tapi kita punya keterampilan-keterampilan lain yang sebenarnya itu bekal nih buat kita survive di masa mendatang kita. Dan pekerjaan teman-teman nanti tuh bakalan lebih warna-warni daripada aku, bakalan lebih multi subjek lagi gitu, multidisiplin gitu. Jadi mungkin dari jurusan MIPA gitu, tapi juga suka sama psikologi, nanti ketemu bisa human computer interaction gitu, kita nggak tahu gitu. Jadi kayak banyak banget sesuatu di depan sana yang masih bisa diraih, tapi kan sesuatu yang baru itu butuhnya belajar, daya tahan stres tinggi. Nah itu bisa didapat dari teman-teman kuliah sekarang. Kalau untuk urusan knowledge atau pengetahuan itu sih lebih mudah gitu. Apalagi zaman teman-teman gitu ya. Kalau misalnya nggak tahu sesuatu tinggal googling, tinggal belajar course langsung tahu. Ya kalau pengetahuan tuh paling gampang, tapi yang paling susah adalah kita mendevelop diri kita sampai glow up itu menjadi seorang pribadi yang dikasih materi apa aja kita bisa ngambil itu dan dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Jadi buat kamu semua yang saat ini ngerasa bahwa ini jurusannya salah, tapi juga minta keluar sekarang kok kayaknya nggak sopan gitu ya sebagai anak udah tinggal tingkat akhir mungkin atau tingkat 3 gitu, atau kayak ya tunggu dulu mungkin masih ada yang menarik di luar sana, kita cari di sini materinya ada nggak ya yang nantinya bisa bermanfaat nih buat masa mendatang, walaupun jurusannya sana aku nggak tahu buat apa gitu. Jadi sabar dulu, nikmatin prosesnya, ingat di mindset bahwa yang dilatih itu bukan harus nyambung sama kerjaan kamu, tapi ternyata kita ditempatkan di sini, ternyata memang mungkin latihan daya tahan stres kita cuman bagus lewat jurusan ini. Ya kecuali misalnya teman-teman masih di tingkat 1 atau tingkat 2 yang masih mau mencoba ulang lagi gitu ya, jurusan baru lagi karena mungkin lelah, boleh aja. Tapi ingat bahwa harus dipikirkan masak-masak, karena bisa jadi nanti teman-teman ganti jurusan lagi, teman-teman ternyata punya pikiran yang sama jadi ganti terus sampai nggak saya selesai. Itu biasanya di pendidikan terjadinya kayak gitu. Jadi nikmatin aja, karena memang kalau nggak nyambung itu bagus, emang harusnya nggak ada yang nyambung sekarang ini, karena industri kita berkembang cepat terus. Kalau nyambung-nyambung amat, ntar kita malah nggak berkembang kemana-mana gitu sih. Baik, terima kasih Kak Saskia atas jawaban dan penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari kolom Q&A Zoom, ada pertanyaan dari Kak Risa Nurfitriani dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kak, respon apa sih yang harus diberikan kepada orang yang seringkali membuat orang lain merasa rendah saat direndahkan itu pada dasarnya sudah berusaha sebisa mungkin untuk mengembangkan dirinya? Kepada Kak Saskia, disilakan untuk menjawab. Ini pertanyaan bagus banget. Jadi gimana kalau ada orang yang julid gitu ya, nyebelin. Setiap kali kita ngapain tuh dia komentar gitu. Yang pertama adalah kita bisa pasang mindset bahwa itu mungkin bukan masalah kita tapi masalah dia gitu. Jadi dia punya kebutuhan untuk merendahkan orang lain gitu. Jadi ibaratnya aku selalu ngomong ya, kalau itu membuat orang lain bahagia merendahkan aku ya udahlah gitu kan, berarti pahala buat aku satu. Tapi kan mencapai ke situasi itu tuh susah banget gitu. Yang kedua, kita harus pasang ibaratnya boundaries atau batasan tentang diri kita gitu. Kalau kita nggak suka kita bisa ngomong gitu. Jadi kita bisa bilang kayak dulu aku ada teman aku, dia dulu suka banget nyanyi, terus aku lihat teman aku yang lain nyanyinya juga bagus. Aku mau ngomong ke dia kalau ini teknik yang ini bagus deh gitu, tapi ternyata dia terganggu gitu. Terus dia ngomong, Sas,
aku sebenarnya nggak suka loh kalau dilihat-lihatin kayak gitu. Oh ya sorry gitu. Jadi kadang kita bisa bilang karena orangnya mungkin nggak tahu kalau itu tuh mengganggu buat kita gitu. Jadi aku langsung nggak enak waktu itu kayak oh sorry ya, aku kira nggak apa-apa gitu. Aku cuma mau ngasih saran aja gitu. Nah kita bisa ngomong kayak sebetulnya misalnya kita bisa ngomong makasih ya udah dikasih saran itu ke aku. Cuman sorry banget kayaknya aku nggak terlalu suka deh sama cara kamu ngomong. Gitu. Kita bisa bilang. Kebanyakan tuh kita memendam dalam hati. Jadi orangnya juga nggak tahu kalau kita nggak suka gitu. Dan bisa jadi orangnya nggak punya niat buruk gitu, atau ya kalau orangnya emang niat buruk ya kita bisa kasih batasan bahwa ternyata kita bisa bilang ke dia bahwa aku tuh nggak suka loh beneran gitu. Jadi jangan kayak gitu lagi ya, nggak perlu pakai marah, kita bilang gue nggak suka, aku nggak suka digituin gitu karena memang aku juga udah usaha nih gitu, aku berharapnya sih kamu bisa lebih suportif, tapi kalau kamu nggak bisa ya mendingan diam aja nggak apa-apa kok gitu. Nah itu biasanya udah bikin orang yang suka menyerang tuh kaget kalau kita kayak gitu. Tapi yang penting kita nggak ngajak ribut gitu. Dan ini pun terjadi kayak misalnya di Tiga Generasi kan aku kan produce TikTok juga ya. Terus suka ada video namanya kan komentar netizen ya. Kontennya baik aja itu tuh masih dimarahin orang gitu loh. Jadi ada yang komentarnya tuh jahat-jahat gitu kayak itu kan dia bilang itu kan Mbak aja gini gitu apapun gitu ya. Biasanya kita anggap itu bullier lah ya, orang yang menyerang gitu. Nah biasanya sih orang yang menyerang ini ternyata kalau dibalas dengan baik kita bilang kayak oh gitu ya Mbak, oh sorry banget maksudnya aku sih sebenarnya kayak gini, lagian nggak apa-apa kok kalau kita maunya begini, hehehe gitu. Langsung baik orang yang reply, oh gitu ya Mbak, sorry gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh menahan diri untuk ngomong, tapi mudaratnya di kita gitu, nggak ada manfaatnya di kita gitu. Jadi sebenarnya omongin aja sesuai isi hati kita, tapi dengan cara baik-baik dan dengan penyampaian yang baik-baik. Jadi semua emosi itu tuh harus kita akui, all emotion are allowed gitu ya. Kita memang harus merasakan semua emosi itu, tapi tidak semua perilaku kita izinkan gitu. Jadi ada perilaku dari orang lain maupun kita yang harus dijaga pada saat kita marah, kita nggak puas, kita sebel. It's okay untuk menyampaikannya secara verbal dengan omongan baik-baik, tapi it's not okay. Maksudnya yang it's okay itu marahnya boleh, tapi it's not okay kalau kita maki-maki balik orangnya juga gitu. Jadi cari caranya ngomongnya supaya orangnya juga tetap sadar juga gitu apa yang harus dia batasi dan apa yang harus dia lakukan gitu sih. Baik, terima kasih Kak Saskia atas jawaban dan Sama-sama. penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari teman-teman yang join lewat YouTube. Ada dari Kak Akila Faradiba Khairunisa dari Universitas Negeri Malang. Izin bertanya Kak, kenapa ya seiring bertambahnya usia, kepercayaan diri semakin menurun, makin dewasa, makin kerasa banget kalau udah nggak percaya diri kayak dulu gitu. Tapi nggak percaya dirinya ini bukan tentang fisik Kak. Kepada Kak Saskia disilakan untuk menjawab. Jadi makin banyak nggak percayaan diri tapi di berbagai topik yang lain ya, bukan cuma tentang fisik ya gitu. Sebenarnya sih gini, ini mungkin adalah tanda bahwa kamu yang bertanya itu harus belajar untuk lebih menghargai proses kamu dalam menjalani hidup gitu. Jadi kadang kita itu punya learning gitu ya, kita punya pembelajaran. Tuh kan makin kesini misalnya kita ngelihat orang lain kayak lebih sukses, orang lain kayak lebih pinter, atau kita tuh kayaknya nggak maju-maju, kita tuh ini. Jadi kita selalu fokus sama kayak yang negatif. Balik lagi, otak kita itu memang seneng fokus sama sesuatu yang negatif gitu. Jadi memang dia itu fungsinya untuk mencari, melindungi diri kita dari hal-hal yang negatif. Makanya dia selalu cari sesuatu yang negatif gitu. Jadi kalau itu terjadi sama kamu, coba deh mulai sekarang sebelum tidur ya, aku rasa yang bertanya mungkin terlalu keras juga sama diri sendiri. Kita tuh suka baik sama orang, kita suka memperhatiin orang, nanya perasaannya dia gimana, dia baik-baik aja atau enggak gitu. Tapi kita lupa bahwa kita harus baik sama diri sendiri gitu. Kita jarang nanya, kamu hari ini kabarnya gimana ke diri sendiri gitu ya, entah sambil ngaca atau diem aja kalau awkward gitu. Ada nggak yang bikin kamu sedih hari ini? Apa yang bikin kamu kecewa hari ini? Kita tuh jarang check in ngobrol sama diri sendiri. Coba kita ngobrol, terus kita bisa sambil nulis atau pikirin hal apa sih yang sebenarnya bikin kita senyum hari ini? Ataupun kalau nggak senyum ya nggak bikin kita sedih hari ini deh, nggak usah sampai senyum gitu. Nah nanti dari situ kita bisa buka lagi catatannya. Ternyata banyak loh, misalnya kita hari ini bisa bangun lebih pagi, atau kita hari ini masih sehat gitu. Atau kalau terkait dengan prestasi, pekerjaan dan segala macam, misalnya, dulu aku
belum bisa ngerjain A, sekarang aku udah bisa ngerjain B gitu. Misalnya kalau aku tuh gampangannya, dulu tuh aku nggak bisa bikin slide pakai Canva gitu, nggak ada di zaman aku, susah banget kayak pakai itu. Ternyata sekarang udah bisa bikin loh beberapa pakai Canva gitu. Jadi tuh prestasi-prestasi kecil yang sebenarnya kayaknya nggak valuable, nggak bermakna buat orang, tapi kita hitung sebagai sesuatu yang tadinya nggak bisa jadi bisa, atau tadinya jarang jadi lebih sering gitu. Jadi kita belajarnya bukan cuma output, tapi juga proses yang kita lalui itu apa gitu. Dan baik sama diri sendiri, minta maaf, terus kayak tanya kebutuhannya apa diri sendiri, supaya kita bisa lebih menemukan si kebersyukuran itu yang harus dilatih. Balik lagi, semua mindset, semua emosi itu tuh butuh latihan jangka panjang. Kayak kita latihan otot, kalau sebulan kita nggak latihan olahraga ya bleber, tapi kalau kita tiap hari latihan, set nih mindset kita, tulisan kita, apa yang bisa di reframe, apa yang bisa diganti, proses apa yang bisa kita hargai, kita baik sama diri sendiri, ngobrolnya seperti apa, itu akan membuat kita makin terbiasa. Jadinya fokus kita adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan, itu si prosesnya untuk move forward-nya atau ke depannya seperti apa. Semoga membantu ya. Baik, terima kasih Kak Saskia atas jawaban dan penjelasannya. Dan ini untuk pertanyaan terakhir, ada dari kolom chat Q&A, yaitu dari Kak Erina Oktrianeke, dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Izin bertanya Kak, kadang di malam hari itu kita kan udah meniatkan diri ya agar produktif di hari berikutnya. Tapi saat di pagi harinya itu rasa malas menghampiri, sehingga kita gak jadi produktif tuh Kak. Gimana sih caranya Kakak untuk konsisten dan juga mencari mood agar kita bisa produktif? Kepada Kak Saskia, disilakan untuk menjawab. Itu menarik sekali. Kadang-kadang aku memang juga suka begitu. Pagi-pagi kok kayaknya jadi males ya gitu. Padahal udah dirancang dari tadi malam. Nah, produktivitas ini balik lagi untuk tiap orang beda-beda. Coba kamu kenali di jam-jam berapa kamu tuh on banget otaknya gitu. Jadi jam berapa tuh kayaknya ide banyak terus fresh gitu ya. Kalau aku mungkin pagi. Kebetulan aku kan punya anak ya. Jadi aku pagi bangun gitu. Nah, karena aku bangunnya pagi nih. Jam 7 aku udah harus bangun. Karena kan sekarang school from home juga ya dia gitu. Jadi aku tidurnya nggak boleh terlalu malam. Jam tidur itu ngaruh banget sama motivasi kita gitu. Jadi kalau kita mau semangat di pagi tapi tidurnya baru jam 3 jam 4 ya susah gitu. Tapi jadi kita atur jam tidur kita, kalau bisa jangan sampai lebih dari, ya sebenarnya kalau bisa jangan sampai lebih dari jam 9, tapi kan namanya juga mahasiswa kadang-kadang susah ya di situ. Pokoknya kita gimana caranya 7 sampai 8 jam tuh masih bisa tidur gitu. Jadi dan nggak terlalu malam. Satu, atur waktu tidur. Terus pagi, terus kalau bisa sehari sebelumnya kita udah nyiapin beberapa hal yang nantinya pas pagi-pagi tuh kita nggak usah harus repot gitu. Misalnya apa ya, kalau aku misalnya mungkin baju gitu ya, terus hari ini mau makan apa gitu. Jadi udah ada set semua. Jadi otak aku nggak ditambahin beban pikiran pagi yang kayak, aduh hari ini mau pakai baju apa, ini mau apa gitu. Jadi kemana-mana gitu. Nah terus awali hari kamu kalau bisa jangan pakai screen. Ya kalaupun screen cuman lihat aja, tapi awali dengan bergerak, minum air putih gitu. Jadi masukin sesuatu yang bagus di tubuh kamu gitu, supaya ke pump up juga nih kita gitu. Dan sisanya sih sebenarnya balik lagi ke masing-masing orang. Ada yang senang bikin to do list, ada yang enggak gitu. Aku tuh sebenarnya nggak suka bikin to do list gitu. Jadi aku cuma tahu aja, oh hari ini aku lihat kalender, hari ini aku harus ngapain. Tapi ada juga orang yang organize banget, jadi to do listnya ada. Nah to do list ini ditulis juga priority listnya. Jadi mana yang harus kamu kerjain duluan, mana yang enggak gitu. Dan if you need a break gitu ya, atau misalkan ngerasa kayaknya capek nih ngerjain ini terus gitu, silahkan take a break. Jadi tuh rumusnya gini teman-teman, seminggu kalau kita bekerja lebih dari 50 jam, itu tuh produktivitas kita dan performa kita tuh sebenarnya menurun gitu. Jadi produktif itu bukan berarti kita kerja terus-terusan, kita kerja banyak, tapi kita tahu limit kita tuh di mana dan harus istirahat supaya otaknya tuh ke-refresh lagi. Mungkin juga kamu kurang istirahat, bisa tidur siang 10-30 menit gitu, terserah yang bisanya kapan gitu ya, untuk nge-recharge itu lagi dan ngatur jamnya itu tadi gitu. Konsistennya yang lain sih kalau aku pakai reminder ya, jadi kayak, oh jam berapa, oh ini kayaknya aku udah harus ngapain, karena kan kebetulan aku multi roles kan, aku harus ngurusin anak, aku harus kerja gitu, belum suami, belum ini, belum itu gitu, jadi itu ada jadwalnya semua. Dan memaintain, truthfully kalau buat aku memaintain semangatnya adalah yaitu sih dengan aku bangun juga mencari tahu sebenarnya gini sih,
itu udah otomatis ya. Alasan aku bangun pagi tuh, satu sebenarnya aku bersyukur masih dikasih bangun pagi karena sekarang susah banget teman-teman, banyak banget kan berita duka gitu. Kedua, oh ya ada sesuatu yang senang aku kerjakan, aku punya perusahaan, aku punya anak, punya apa gitu. Jadi aku mau terus berkembang di situ atau diriku sedang mau glow up di bagian apa nih gitu. Jadi aku bersemangat untuk memulai harinya. Sisanya di-maintain dengan yaitu tadi olahraga, tidurnya cukup, dan istirahatnya juga cukup. Jadi apa ya istilahnya tuh kayak rebahan level dan kerja levelnya tuh ya bisa disesuaikan lah walaupun nggak harus seimbang sih, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Kak Saskia atas jawaban dan penjelasannya. Dan karena itu tadi pertanyaan terakhir dan sesi tanya jawab telah habis juga, maka kita sudahi dulu sesi tanya jawab kali ini. Mohon maaf banget bagi teman-teman peserta yang pertanyaannya belum sempat terjawab. Tapi terima kasih banget buat teman-teman peserta atas antusiasnya yang sangat luar biasa. Mohon maaf ya teman-teman atas pertanyaan yang belum terjawab. Dan untuk selanjutnya nih, terima kasih Kak Saskia sekali lagi atas jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Dan selanjutnya akan ada penyampaian closing statement dari Kak Saskia. Untuk itu kepada Kak Saskia disilakan. Iya, terima kasih Arika dan terima kasih teman-teman semua. Aku terharu sekali, banyak banget. Tadi aku lihat YouTube juga banyak pertanyaan dan mohon maaf di Q&A juga banyak ya kayaknya yang aku belum bisa jawab. Kalau sekiranya teman-teman mau ada yang ditanyakan lagi, bisa ke DM aku di Instagram Saskia. Di situ aku juga suka berbagi. Jadi kalau sempat aku baca, aku balas gitu ya. Bisa sih aku jawab juga kalau ada waktunya gitu. Tapi silahkan aja ke sana kalau ada yang penasaran banget gitu. Terus untuk closing statement sebenarnya gini, kalau kita mau glow up jangan lupa bahwa ternyata kebersusahan itu adalah bagian dari glow up-nya. Jadi jangan takut susah, jangan takut malas, jangan takut stres, takut juga karena itu bagian dari kita mengalami proses glow up-nya itu. Dan jangan lupa bahwa setiap orang itu punya perjalanannya masing-masing gitu ya. Jadi jangan ngebandingin kita sama orang lain gitu. Jangan ngerasa bahwa diri kita lebih kecil gitu. Walaupun aku tahu itu susah, tapi kita harus berusaha. Intinya adalah kita harus latihan untuk lebih baik sama diri sendiri, sayang sama diri sendiri. Jangan cuman sayang dan baik sama orang lain dan kita nggak punya kewajiban untuk jadi orang yang sempurna. Nggak ada tugas manusia jadi yang sempurna. Kalau sempurna nggak seru, nggak ada yang bisa ditingkatin lagi. Tugas kita adalah belajar, dan berusaha aja. Terima kasih semuanya ya atas sesinya hari ini. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah. Terima kasih kepada Kak Saskia atas penyampaian closing statement yang sangat luar biasa. Tapi nih Kak, sebelum webinar ini ditutup, mungkin kita bisa foto dulu ya Kak? Boleh banget. Boleh. Oke, aku berikan aba-aba ya Kak. Aku hitung dari 1, 2, 3. Oke, kita mulai Kak. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Kak. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Saskia yang telah menjadi pemateri dalam acara webinar Self-Advancing hari ini. Sangat menarik dan bermanfaat sekali nih Kak materi yang telah disampaikan oleh Kak Saskia. Dan semoga kita bisa diberi kesempatan ya Kak untuk bisa berjumpa di lain waktu. Iya, terima kasih Arika dan semuanya. Sehat-sehat selalu ya dan semangat selalu. Thank you. Amin, terima kasih Kak Saskia. Oke, teman-teman peserta, habis ini akan dibagikan link angket. Nah, untuk teman-teman peserta nanti harus ya mengisi link angket ini, karena nantinya link angket ini akan bisa untuk menjadikan teman-teman mendapatkan kata kunci khusus serta link presensi. Dan perlu diingat ya teman-teman bahwa kata kunci khusus ini nantinya diperlukan untuk mengisi link presensi. Jadi kalau nanti linknya sudah dibagikan, segera diisi ya teman-teman. Terima kasih.